발을 걷어라. Joseon Survival adalah sebuah drama televisi asal Korea Selatan bergenre time travel, historical, dan fantasi. Sempat berpikir cukup panjang apakah saya akan mengulas drama ini ataukah justru mencari drama lain. Bukan karena isi ceritanya tidak bagus atau membosankan, melainkan akibat kontroversi dari aktor Kang Ji-hwan yang saat itu jadi pemeran utamanya. Drama ini bisa dibilang gagal tayang sempurna. Sangat disayangkan. Dampak dari kontroversi yang telah dibuat oleh aktor Kang Ji-hwan, Joseon Survival harus melakukan pergantian pemain setelah episode 10 sampai episode terakhir. Ditambah lagi sulitnya mencari terjemahan Indonesia yang akurat, membuat drama ini sangat susah untuk diakses secara keseluruhan. Namun, disinilah letak tantangan kami sebagai reviewer drama Seguk. Semoga kalian paham dan mari kita menyelami drama berjudul Joseon Survival secara tuntas. Berlatar pada abad ke-21, di sini kita diperlihatkan dengan seorang pemuda bernama Han Jung-rok. Dia adalah seorang atlet panahan yang akan mewakili Korea dalam Olimpiade Internasional di London. Diketahui Jung-rok memiliki keluarga kecil bahagia. Ayah dan ibunya adalah seorang petani stroberi, sedangkan adiknya yang bernama Han Seol-ki masih duduk di bangku SD. 초딩이다. 얼마 안 남았어. 올해 농사 잘 됐다. 아침밥 가져왔어요. Akan tetapi, walaupun berasal dari keluarga sederhana, Jung-rok memiliki seorang pacar yang sangat cantik dan berkarir sebagai dokter. Namanya adalah Yi Hye-jin. Ketika itu Hye-jin sedang menyemangati Jung-rok di jeda latihannya. Ia berharap Jung-rok bisa meraih medali emas dan menjadi pahlawan negara. Sedangkan Jung-rok sendiri berjanji kepada Hye-jin, jika ia mendapat medali emas, maka ia akan melamar Hye-jin saat dirinya ditayangkan di TV internasional. Sebagai pengikat janji tersebut, Jung-rok lantas memberikan stempelnya pada Hye-jin. 상상만 해도 금메달 박탈당하려면 어떡하려고. Di malam harinya, Hye-jin menemui Jung-rok di Wisma Atlet. Di situ Hye-jin berjanji akan bersedia menerima lamaran Jung-rok dan menghabiskan hidup bersama-sama. Namun dengan syarat, Jung-rok harus menunaikan janjinya untuk membawa pulang medali emas. Tak hanya itu, untuk mendukung Jung-rok agar memiliki semangat yang menyala-nyala saat Olimpiade nanti, Hye-jin lantas memberikan sebuah gelang keberuntungan. 그랬겠지. 행운의 팔찌. Singkat waktu, Olimpiade pun akhirnya dimulai. Dengan keahliannya, Jung-rok telah masuk ke babak semifinal dan berhasil meraih poin sempurna. Ia membawa Korea mengalahkan Ukraina untuk melaju ke babak selanjutnya, yaitu babak final. Sontak, Hye-jin, Seol-ki, dan ibunya sangat bahagia dengan kemenangan Jung-rok tersebut. Akan tetapi, babak final masih diselenggarakan esok hari. 나 시합 전에 아무 생각 안 해. Berbeda dengan ayah Jung-rok, saat baru saja berbahagia menyaksikan kemenangan putranya, ia tiba-tiba didatangi beberapa debt collector yang menghajarnya. Hal itu dikarenakan ayah Jung-rok tidak mau mengosongkan kebun stroberinya yang baru saja panen karena memang waktu sewa kebun tersebut belumlah habis. Akan tetapi, perusahaan yang menyewakan kebun ingin mengambilnya tanpa mengembalikan biaya sewa sama sekali. Keesokan harinya, sang ibu sangat cemas melihat kondisi suaminya yang babak belur. Tapi ayah Jung-rok tidak mau pergi berobat. Ia justru berniat untuk menemui reporter demi memviralkan perusahaan yang telah memperlakukannya secara tidak adil. Scene kemudian beralih pada seorang pria yang tangkas dan pemberani. Tapi bukan Son Goku Dragon Ball, melainkan Jung Ka-ik. Ia adalah pemilik perusahaan besar yang menyewakan kebun kepada ayah Jung-rok. Hari itu, ayah Jung-rok ternyata ditangkap para debt collector gara-gara ketahuan hendak menghubungi awak media. Namun, Ka-ik terlihat berbaik hati melepaskan ayah Jung-rok dan menjamin bahwa tidak akan ada debt collector yang akan menemuinya lagi. 감사합니다. 저한테 언제든 연락 주시고. Hanya saja di malam harinya, ayah Jung-rok justru didatangi sendiri oleh Ka-ik. Ia dihabisi secara keji. Kemudian dibuat seolah-olah ayah Jung-rok tewas akibat kecelakaan kerja yang berujung pada kebakaran. Sementara itu di London, Jung-rok mulai bersiap untuk memasuki arena Olimpiade. Saat ia mendapat ucapan bela sungkawa dari salah satu staf pelatih, sontak hal itu membuat Jung-rok kehilangan fokus karena memikirkan apa yang sebenarnya terjadi dengan ayahnya. Dua panah pertamanya memang masih tepat sasaran. Namun pada panah ketiga,
Jungrok benar-benar gagal fokus dan hanya mendapat 2 poin saja. Sejak kegagalan tersebut, Jungrok berusaha menghindar dari awak media. Bahkan ia mematikan HP-nya setiap hari sehingga Hyejin hanya bisa mengirim pesan suara tanpa mendapat balasan dari Jungrok. Di lain sisi, kematian sang ayah membuat ibu Jungrok mengalami stres berat. Sampai-sampai ibu Jungrok dirawat di rumah sakit jiwa. 그럼 앞으로 저희 어머니 Saat pulang, Seulgi berusaha menyemangati Jungrok agar berlatih lebih keras lagi untuk mendapatkan medali emas di Olimpiade selanjutnya. Tapi Jungrok justru mengatakan kalau ia tidak akan menjadi atlet lagi. Besoknya Jungrok pergi ke rumah sakit untuk melihat Hyejin. Ketika itu, Hyejin terus-terusan mengirim pesan suara kepada Jungrok. Namun Jungrok yang mengetahui ketulusan Hyejin justru merasa tidak pantas lagi untuk bersanding dengannya. Kemudian saat melihat-lihat tempat latihannya untuk yang terakhir kali, tiba-tiba saja Hyejin datang ke sana menemui Jungrok. Niatnya sih Hyejin ingin mengajaknya untuk bangkit dan berjuang bersama-sama lagi. Akan tetapi Jungrok seperti tidak mau dipandang rendah. Ia mengatakan kalau hanya akan menjadi guru penjaskes di SD. Kegagalan Jungrok mendapat medali emas dan dipermalukan semua negara gara-gara dapat 2 poin. Juga membuat Jungrok merasa gagal menyetarakan levelnya agar dipandang layak menikahi Hyejin. Dengan semua alasan itu, Jungrok pun akhirnya memutuskan hubungan dengan Hyejin. Ia juga melepas gelang pemberian Hyejin yang entah dibuang atau disimpan sebagai kenangan. 금메달 그깟 게 뭔데? 세월은 약이 아니다. Scene kemudian berlanjut 7 tahun kemudian. Ketika itu Seulgi sudah duduk di bangku SMA dan mulai merintis karirnya untuk bergabung pada salah satu member K-pop. Sementara Jungrok yang sempat menjadi guru penjaskes di SD justru dipecat dalam 2 hari kerja. Hal itu dikarenakan watak Jungrok yang sangat pemarah. Bahkan selama 7 tahun terakhir, Jungrok berganti pekerjaan 17 kali. Dan pekerjaan ke-18-nya kali ini adalah menjadi kurir. Sebagai satu-satunya tulang punggung keluarga, Jungrok bekerja dengan penuh semangat supaya adiknya bisa kuliah dan menikah dengan pria yang good looking dan good reckoning. Sementara kakaknya bekerja dengan otot, Seulgi rupanya memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Ia selalu mendapat peringkat nomor 1, memenangkan Olimpiade Matematika 3 kali dan Olimpiade Sains 1 kali. 과학 경시대회 1번. Suatu malam, Jungrok yang baru saja selesai kirim paket tiba-tiba diganggu oleh remaja nakal yang seharusnya dikirim ke barak militer oleh KDM. Seketika itu juga Jungrok menghajar mereka. Akan tetapi, ia justru dijadikan pelaku oleh pihak kepolisian dan diminta memberikan ganti rugi. Tentu hal itu membuat Jungrok semakin marah. Tak lama kemudian Seulgi menjemputnya sebagai penjamin. Tapi karena remaja nakal tersebut malah menggoda Seulgi, Seulgi pun memberinya salam olahraga dan tendangan harimau. Namun masalah belum juga selesai. Beberapa hari kemudian, Jungrok mendapat informasi mendadak kalau Seulgi berhenti bersekolah. Sebagai siswa terpandai, wali kelas Seulgi sangat menyayangkan pilihan tersebut dan mengkhawatirkan masa depannya. Segera Jungrok menghampiri adiknya yang ternyata sedang sesi foto seleksi member K-pop. 항상 네 의견을 존중해. Ketika itu Jungrok menasihatinya agar lulus sekolah dan kuliah sampai sarjana. Tujuannya supaya Seulgi bisa mendapat pekerjaan di perusahaan yang besar. Akan tetapi, Seulgi justru membantah. Baginya bekerja di perusahaan besar sama saja dengan buruh tani. Ia hanya bisa jadi karyawan dan tidak akan bisa keluar dari garis kemiskinan. Sehingga Seulgi ingin menghasilkan banyak uang dengan cepat melalui girl band kemudian membangun bisnisnya sendiri. Mendengar pemikiran Seulgi yang sudah dewasa, Jungrok pun tidak mendebatnya lagi. 소짝하는 거나 뭐가 다른 건데? Ia kemudian lanjut bekerja untuk mengirimkan paket khusus yang ternyata adalah paket Jungkaik. Setibanya di perusahaan Jungkaik, Jungrok dibodohi petugas agar naik ke lantai paling atas menggunakan tangga. Namun saat hendak menyerahkan paket tersebut, ia justru menyaksikan pemandangan yang sangat mengesalkan. Karena pada saat itu, Jungkaik sedang mengadakan pesta untuk melamar Hyejin. 축하는 핑계고. Mau tidak mau Jungrok menyerahkan paket tersebut sembari menyembunyikan wajahnya dari Hyejin. Akan tetapi saat turun menggunakan lift, tiba-tiba saja Hyejin menyusulnya. Hanya saja Jungrok terburu-buru meninggalkan gedung. 나한테 할 말 없어? Sebelum pergi, Hyejin akhirnya memaksanya untuk berbicara. Namun Jungrok tidak menanyakan kabar.
ia hanya mengucapkan selamat atas pertunangan Hyejin. Hal itu membuat keduanya sama-sama kesal. Di satu sisi, Hyejin seolah berharap kalau Jungrok masih mencintainya. Sedangkan di sisi yang lain, Jungrok merasa kesal dan cemburu tapi tidak mampu mengubah keadaan. 야 한정로! Kemudian Jungrok pulang dengan lemas. Tapi ia langsung terhibur oleh Seulgi yang sudah menyiapkan makan malam spesial sebagai traktiran ulang tahunnya. 오 진짜 대박. Sementara itu usai pesta tunangan, Hyejin pulang dari perusahaan Jungkaik. Diketahui Jungkaik ini ternyata memiliki penyakit diabetes dan harus rutin menyuntikkan obat pada lengannya. Sehingga ia selalu sedia kotak obat saat pergi kemanapun. Namun di luar yang kita tahu sebelumnya, Jungkaik ternyata memiliki sisi lain, yaitu ia suka menghukum karyawan yang menentangnya dengan cara-cara yang barbar. Di tempat lain, Hyejin curhat kepada temannya tentang pertemuannya tadi. Ketika itu temannya meyakinkan Hyejin untuk melupakan Jungrok supaya hubungannya dengan Kaik tidak ada masalah. Hyejin pun akhirnya memutuskan untuk melupakan masa lalunya, serta membuang gelang kapelnya dengan Jungrok. 난 할 수 있을 줄 알았는데. Namun di saat yang sama, Jungrok ternyata masih menyimpan gelang tersebut. Seolah-olah ia sangat berharap ada keajaiban yang bisa mempersatukan mereka lagi. Keesokan harinya, Jungrok yang seharusnya libur kerja tiba-tiba mendapat panggilan untuk tetap antar paket. Ia pun segera bersiap dan menyuruh Seulgi untuk masuk sekolah lagi. Akan tetapi di tengah perjalanan antar paket, Jungrok mendapat telepon dari Seulgi yang menyuruhnya untuk menghentikan mobil. Ternyata, Seulgi tetap bolos sekolah dan justru bersembunyi di dalam box. Ia terpaksa minta berhenti karena sudah kebelet pipis. Supaya kakaknya tidak marah-marah, Seulgi malah mengajaknya untuk selfie. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan sambil berbincang-bincang tentang kehidupan di zaman Joseon. Selain itu, Jungrok juga memberikan sebuah casing panel surya sebagai hadiah ulang tahun Seulgi. Di lain sisi, Kaik hendak pergi membuang jenazah karyawannya yang sudah dimasukkan tas dan ditaruh di bagasi. Akan tetapi, Hyejin tiba-tiba ingin ikut dan Kaik pun beralasan kalau ia akan pergi bermain golf. 와 괜찮아. Bersamaan dengan berangkatnya mereka, kita diperlihatkan pada pria tua yang merupakan seorang penjelajah waktu. Ia seperti punya masalah di zaman modern dan ingin melarikan diri menggunakan mesin waktu. Kebetulan, lokasi pria itu melakukan ritual pembukaan portal cukup dekat dengan lokasi Kaik maupun Jungrok. Ketika itu, Jungrok sedang mampir ke pom bensin. Ia diberi nasihat oleh seorang polantas agar berhati-hati karena sering terjadi kecelakaan di daerah itu. Namun baru saja polisi tersebut ngegas mobilnya, ia sendirilah yang justru tertubruk oleh mobil Kaik. 그래도 조심하세요. 여기 곡선. Saat itu hanya Kaik yang mengalami luka parah. Sayangnya semua ambulan di rumah sakit terdekat sedang digunakan, sehingga Jungrok berinisiatif untuk mengantar Kaik ke rumah sakit menggunakan mobil boxnya. Sebelum berangkat, Pak Polisi sempat melihat tangan manusia di bagasi mobil Kaik. Tapi karena harus menyelamatkan Kaik lebih dulu, Pak Polisi itu ikut naik ke mobil box. Petugas pom bensin juga ikut serta sebagai penunjuk jalan ke rumah sakit. Saat itulah mereka melintasi jalan yang sangat dekat dengan pria tua penjelajah waktu. Karena portal lintas waktu terbuka, tepat ketika mereka melintas, mereka beserta mobil box itu pun tersedot ke dalam portal. It's what you're doing that's making me feel like I'm falling. It's what you're doing that's making me feel like I'm falling. And when you're moving, I can hear my calling. There's no one else here that I see but you. Tak lama kemudian mereka mendarat di sebuah hutan secara terpencar. Hanya Jungrok yang tetap di dalam mobil. Ketika itu, Seulgi tiba-tiba ditemukan seorang bandit.
Namun ia diselamatkan oleh seorang pemuda yang sebenarnya juga berpenampilan seperti bandit. Namanya adalah Im Kok Jong. Sebagai siswa SMA yang selalu peringkat 1, Seulgi tentu tahu kalau Im Kok Jong adalah nama seorang tokoh pemimpin pemberontakan petani di era dinasti Joseon. Yang mana tokoh inilah yang menjadi inspirasi untuk karakter fiksi Hong Gil-dong. Sehingga Seulgi langsung menanyakan Kok Jong sedang syuting film apa. 양주골 임꺽정. 슬기야! Keduanya pun sama-sama bingung. Seulgi mengira kalau ia hanya jatuh dari bukit dan masih ada di zaman modern. Sedangkan Kok Jong mengira kalau Seulgi adalah budak yang melarikan diri dari majikannya. Namun setelah Seulgi tidak menemukan adanya sutradara ataupun kameramen, serta sempat didatangi geng Wanci yang merupakan kawanan begal di daerah tersebut, Seulgi mulai mengira kalau ia ada di zaman Joseon. Ia juga mulai penasaran apakah pria yang melindunginya itu adalah Im Kok Jong yang ada di dalam buku sejarah. 각시 보쌈이라도 하고 있는 중이었나? 김꺽정? Kemudian Seulgi diajak ke desa tempat tinggal Kok Jong. Di sana ia melihat langsung bagaimana Kok Jong dihajar bangsawan karena masalah sepele. Hal itu membuat Seulgi semakin yakin kalau orang-orang yang dilihatnya tidak sedang syuting film. Tapi Seulgi masih bersikap seolah tidak ada kasta, seperti di zaman modern dan nyaris memperbesar konflik dengan bangsawan tersebut. Untungnya Kok Jong segera membawanya menjauh. Seulgi lantas menanyakan apakah Kok Jong adalah pemimpin pemberontakan petani dan merupakan seorang pencuri yang merampok orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin. Tapi Kok Jong masih belum menjadi pencuri walaupun niatan merampok orang kaya sudah ada di dalam benaknya. Mendengar hal itu, Seulgi merasa tidak percaya kalau ia benar-benar terdampar di zaman Joseon. 촬영이 아닌 것 같은데. Sementara itu Jungrok yang sedang mencari Seulgi justru menemukan Hyejin. Tapi karena Jungrok cemburu kepada Ka-ik, ia tidak mau membantu Hyejin mencari tunangannya tersebut. Meski disalahkan dan dibuat kesal terus-menerus oleh Hyejin, Jungrok tetap tidak tega meninggalkan Hyejin sendirian. Apalagi kaki Hyejin sedang terkilir, sehingga mereka pun mencari jalan keluar bersama-sama. Di lain sisi, Pak Polisi yang kita sebut saja Pak Tarmo sedang sibuk mencari sinyal untuk meminta bantuan. Namun ia bertemu Susanto si petugas pom bensin. Saat masih mengira kalau tersesat di hutan zaman modern, mereka tiba-tiba melihat rombongan geng Wanci. Dengan santainya Susanto memotret mereka karena mengira ada syuting film. Tapi Susanto malah dipanah beneran. Pak Tarmo pun melepaskan tembakan lalu melarikan diri. Alih-alih mengejar Pak Tarmo, geng Wanci justru melanjutkan perjalanan mereka untuk membegal upeti pemerintah sebagaimana kegiatan mereka sehari-hari. Diketahui geng Wanci ini adalah komplotan begal yang berkuasa seprovinsi Hwanghae. Mereka terkenal keji dan bengis pada rakyat jelata. Namun mereka tunduk kepada gubernur provinsi karena menjadi penada hasil begal dan menjadi informan penting yang memberitahu jadwal pengiriman upeti ke berbagai kelurahan. Malam harinya Jungrok menggendong Hyejin untuk keluar dari hutan. Akan tetapi mereka justru kembali ke tempat mobil box Jungrok. Mereka lantas mencari kotak P3K yang dibawa Hyejin untuk merawat kakinya. Dan unboxing paket lampu disko sebagai penerang. Lalu untuk menghindari binatang buas dan hawa dingin, mereka pun beristirahat di dalam box. Tak berselang lama, ada sesuatu yang mendekat. Ternyata mereka bukan didatangi binatang buas, melainkan Pak Tarmo. Pak Tarmo pun menceritakan peristiwa yang dialaminya siang tadi. Walaupun Pak Tarmo sangat hafal tentang hutan itu, pertemuan dengan geng Wanci belum membuat mereka tahu kalau sebenarnya mereka sedang terdampar di zaman Joseon. Di tengah pembicaraan, Hyejin sempat keceplosan memanggil Jungrok dengan panggilan Ayang. 자기는 Hal itu membuat Jungrok sangat terkejut. Saat Hyejin tertidur, Jungrok lantas menyelimutinya secara perhatian. Dan panggilan Ayang tadi membuat Jungrok cukup kepikiran. Seakan-akan ia merasa kalau Hyejin belum sepenuhnya move on dari dirinya. 자기는 여기가 진짜 조선이라. Sementara itu Seulgi menginap di rumah Kok Jong.
Walaupun Raja Joseon belum memiliki gelar Anumerta, informasi dari Kokjong kalau raja saat ini bernama Raja Huan langsung membuat Seolki tahu kalau ia ada di masa Raja Myeongjong, raja ke-13 dinasti Joseon, yang artinya Seolki sedang melintas waktu ke 500 tahun lalu. Ketika itu Seolki juga bertemu dengan ibu Kokjong yang membawakan jagung rebus kesukaan Seolki. Melihat sikap ibu Kokjong yang rendah hati karena keluarga mereka hanyalah tukang daging, Seolki meyakinkan bahwa suatu saat nanti Kokjong akan menjadi seorang pahlawan yang mengubah Joseon. Sontak Kokjong pun cukup terkejut mendengar perkataan Seolki yang seperti meramalkan masa depannya. 명종 앞으로 나라를 발칵 뒤집으리래. Usai makan malam, Seolki merenung sendirian sembari memandangi foto selfie-nya bersama Jungrok. Ia sangat mencemaskan keadaan kakaknya tanpa tahu apakah Jungrok selamat ataukah tidak. Pagi harinya, Jungrok, Hyejin, dan Pak Tarmo ditemukan oleh geng Wanci. Awalnya Jungrok dan Hyejin merasa selamat karena ada orang yang menemukan mereka. Tapi Pak Tarmo tahu kalau orang-orang ini yang memanah Susanto. Sontak mereka pun terlibat kejar-kejaran. Namun pada akhirnya Jungrok dan Hyejin berhasil ditangkap. Sedangkan Pak Tarmo lolos dari kejaran dan entah pergi kemana. Setibanya di markas, Hyejin dan Jungrok sangat ketakutan melihat banyak kelapa yang dipajang di sudut-sudut gubuk. Jika mereka berusaha kabur, maka nasib mereka bisa jadi kelapa gantung seperti itu. Di sana Jungrok dijadikan target panahan, sedangkan Hyejin hendak dinodai Wanci. Untungnya Hyejin terselamatkan oleh istri Wanci. Sebagai begal yang ditakuti seprovinsi, Wanci ternyata adalah suami yang takut istri. Tanpa diduga, saat Boiem mengamuk kepada Wanci, ia mendadak terkena serangan jantung. Tanpa pikir panjang, Hyejin segera menyuruh mereka untuk melepaskan Jungrok agar bisa membantunya mengobati Boiem. Singkat cerita, dengan peralatan darurat yang dibawa Hyejin, Boiem pun akhirnya selamat dari kematian. Karena sudah menyelamatkan nyawa Boiem, Hyejin dan Jungrok lantas memiliki dekengan yang bisa menjamin keselamatan mereka. Sehingga mereka bisa tinggal di markas geng Wanci tanpa merasa terancam lagi. Malam itu keduanya mulai berpikir kalau sedang terdampar di dunia yang berbeda. Hal itu dikarenakan bintang pada masa itu tampak lebih banyak dari zaman modern. Selain itu, perilaku dan cara hidup geng Wanci menunjukkan ciri kehidupan di zaman kuno. Akan tetapi walaupun belum tahu sedang ada di mana, Jungrok bertekad untuk menemukan adiknya kemudian pulang ke dunia yang seharusnya. 이 손이 곱고 보들보들하신 우리 지금 어디에 있는 걸까? Keesokan harinya Seolki terbangun gara-gara mendengar perdebatan Kokjong dengan ayahnya. Merasa sungkan jika hanya diam di rumah mereka, Seolki lantas membantu Kokjong bekerja. Di situ keduanya jadi semakin akrab. Berawal dari kenal kemudian akrab, yang berikutnya pasti baper. Selain saling melempar senyum saat memotong daging, kebaikan Kokjong yang memberikan sepotong daging untuknya ternyata membuat Seolki mulai baper. Namun senyuman Seolki seketika berubah menjadi sedih saat melihat Kokjong dihajar oleh budak gubernur yang membeli daging. Hal itu dikarenakan Kokjong meminta bayaran uang daging, tapi gubernur itu tidak mau membayar dengan alasan Kokjong telat mengantar. Seolki pun merasa prihatin dengan yang dialami Kokjong. Namun yang bisa ia lakukan hanyalah menyeka luka Kokjong. 양반의 옷깃을 잡고 들어줘. Shin kemudian berpindah ke istana. Kali ini kita diperlihatkan dengan sosok Raja Myeongjong. Selain itu, kita juga dikenalkan pada dua penasihat Raja Myeongjong yang selalu kontra. Fraksi kanan dipimpin oleh Pak Suryang, sedangkan fraksi kiri dipimpin oleh Yoon Won-hyung. Penasihat Pak sendiri adalah orang kepercayaan raja, namun penasihat Yoon adalah orang kepercayaan Ibu Suri. 소신이 단단히 일러 감히 왕명에 나라 일을 하는 신하들을 Diketahui penasihat Yoon memiliki dua istri. Istri pertamanya adalah wanita bangsawan yang mandul, sehingga penasihat Yoon hanya memanfaatkan pernikahan itu untuk meraup kekayaan dan memperbesar pengaruhnya sendiri.
Sementara istri kedua adalah mantan kisaeng yang bernama Nyonya Nanjung. Ia lebih dicintai penasihat Yun karena bisa memberikan keturunan dan memiliki pemikiran yang sama liciknya dengan penasihat Yun. 뭐 달라질 거 있겠습니까? 형님께 먼저 올려드릴까 합니다. 나란 일에 신경 쓰시느라. 그대 속마음은 어찌리 꼭 Suatu malam Nyonya Nanjung tiba-tiba memaksa pelayan untuk memberikan es teh jumbo pada istri pertama penasihat Yun. Hal itu dikarenakan Nyonya Nanjung sering menerima hinaan dan diperlakukan sebagai wanita rendahan. Namun tujuannya menghabisi istri pertama penasihat Yun bukan berdasar atas kemarahannya saja, melainkan untuk mengukuhkan posisinya sebagai satu-satunya istri penasihat Yun yang berhak mendapat bagian kekayaan. Alhasil, istri pertama penasihat Yun pun tewas dan Nyonya Nanjung menjadi bak ratu di kediaman penasihat Yun. Kemudian di pagi harinya, Nyonya Nanjung berakting layaknya wanita soleha. Ia mengenakan pakaian berkabung dan menangis di depan Ibu Suri. Kenapa mereka bisa dekat? Sebab penasihat Yun merupakan keturunan kerajaan yang jika dilihat secara silsilah, ia adalah paman dari Raja Myeongjong. Melihat sikap Nyonya Nanjung tersebut, Ibu Suri lantas mengangkat kastanya dan memberikan wewenang untuk memilihkan calon putri mahkota. 단단히 새겨듣거라. Singkat waktu, Nyonya Nanjung memanggil putri pejabat yang tunduk pada penasihat Yun. Yang mana calon putri mahkota tersebut ternyata memiliki paras yang sangat mirip dengan Seulgi. Akan tetapi, wanita itu tidak terlihat senang dicalonkan sebagai putri mahkota. Apakah ada sesuatu yang membuatnya keberatan? Kita cari tahu nanti ya guys. 만큼도 사사로움이 없어야 하느니라. Di lain sisi, Seulgi yang ingin mencari kakaknya diajak Keokjong menemui teman-temannya. Tujuannya untuk meminta bantuan mereka agar bisa menemukan Jungrok secepatnya. 걱정이 말대로 화색이 그 함자가 있을 거 아니오. Selama pencarian, Seulgi memberitahu Keokjong kalau ia berasal dari dunia 500 tahun mendatang. Sehingga ia bisa tahu banyak hal tentang Keokjong karena menjadi tokoh inspiratif yang mengilhami buku-buku komik novel dan lain sebagainya. 어디 가는지 아니까 걱정. Singkat waktu, mereka menemukan mobil box Jungrok. Karena ada anak panah geng Wanci yang ditemukan di sekitar tempat itu, mereka langsung yakin kalau Jungrok ditangkap oleh geng Wangci. 그들의 상체로 잡혀갔다는 뜻이지. 왕치표가 다녀갔구만. Mau tidak mau, mereka pun datang ke markas Wanci. Sebelum masuk, Keokjong meminta Seulgi agar tetap di belakangnya dan hanya melihat punggungnya saja. Tapi saat dilarang melihat ke atas, Seulgi malah seperti disuruh lihat. Sontak ia pun berteriak melihat kelapa yang digantung di sudut-sudut gubuk. Hal itu membuat anak buah Wanci keluar dan terlibat baku hantam dengan Keokjong. Untungnya Keokjong berhasil mengatasi masalah itu. Mereka lantas diizinkan masuk. Tak lama kemudian, Jungrok dan Hyejin pulang. Jungrok dan Seulgi pun saling berpelukan sembari menangis haru. 화살에 맞는 걸 봤다고 했어. Lalu mereka membicarakan tentang masalah yang sedang dialami bersama. Di situ Seulgi meyakinkan kalau mereka sedang lintas waktu ke zaman dinasti Joseon. Namun Seulgi mengira bahwasanya mobil box Jungrok lah yang menjadi mesin waktu. Sehingga mereka meminta Keokjong untuk mengantar ke lokasi mobil box tadi. Dalam perjalanan, Seulgi sempat berbincang dengan Hyejin. Namun Seulgi bersikap ketus karena mengira Hyejin yang mencampakkan kakaknya gara-gara Jungrok gagal memenangkan medali emas. 여기서 할 얘기는 아닌데. 뭐야 너구? Setibanya di sana, mereka mencari sesuatu yang mirip mesin waktu di mobil. Tapi mereka tidak menemukan komponen yang aneh dari mesin mobil dan tidak ada paket yang berisi orderan mesin waktu. Lalu Seulgi berusaha mengingat setiap detil kejadian yang mereka alami saat melintasi waktu. Akan tetapi Seulgi juga tidak menemukan sesuatu yang menyebabkan mereka terdampar di zaman Joseon. Di situ Seulgi dan Hyejin sempat berdebat karena Hyejin menyalahkan Jungrok sedangkan Seulgi membela kakaknya. Untungnya Jungrok melerai mereka dan berjanji akan menemukan cara untuk pulang. Tak lama kemudian Keokjong didatangi teman-temannya yang mengabarkan
kalau ayah Kokjong ditahan Gubernur Hwang Hee gara-gara menagih uang daging kemarin. 앞장서 길잡이를 하면 별일 없어. Malam harinya, Jungrok, Yejin, dan Seulgi kembali ke markas geng Wanci. Karena Seulgi selalu bersikap kasar kepada Yejin, Jungrok lantas menanyakan alasan Seulgi bersikap demikian. Seulgi pun mengaku kalau ia membenci Yejin karena Yejin telah mencampakkan Jungrok gara-gara tidak dapat medali emas. Mengetahui hal itu, Jungrok kemudian memberitahu Seulgi bahwa sebenarnya ialah yang memutuskan hubungan. 슬기야, 내가 먼저 떠난 거야. Setelah mendirikan tenda, Seulgi yang tidur di dalam dengan Yejin akhirnya meminta maaf karena telah bersikap kasar dan berprasangka buruk selama ini. Yejin memaklumi hal itu. Bagi Yejin, membicarakan siapa yang ngajak putus bukanlah hal yang penting. Karena jika sepasang kekasih benar-benar saling mencintai, maka tidak akan pernah ada kata perpisahan di antara mereka. Hanya saja Seulgi menanyakan apakah ia benar-benar mencintai Jungrok. Yejin tidak menjawab dan hanya mengucapkan selamat malam lalu tidur. 죄송했어요. Sementara keduanya tidur di dalam, Jungrok memilih tidur di luar sambil memeluk tongkat tungtung sahur untuk berjaga-jaga. Di lain sisi, ayah Kokjong ternyata diinterogasi secara keji oleh gubernur dengan tuduhan pemerasan. Padahal ia hanya minta uang daging yang diantar Kokjong kemarin. Saat ayahnya diseret ke penjara, Kokjong kemudian memeriksa kondisinya. Sontak ia pun menangis sambil mengobati luka sang ayah. Tak hanya itu, di tengah guyuran hujan deras, Kokjong nekat berlutut di halaman rumah gubernur sembari memohon agar ayahnya dibebaskan. Ketika itu ada seorang wanita yang iba melihatnya. Wanita itu sebenarnya adalah rakyat jelata biasa. Tapi karena tidak punya cara lain lagi untuk bertahan hidup, ia kemudian menjadi kisaeng yang menjual tubuhnya. Selain itu, ia juga menaruh hati kepada Kokjong namun memendam perasaan tersebut sendirian. Sehingga di hari pertamanya menjadi kisaeng, ia tidak hanya mengorbankan diri untuk bertahan hidup, tapi juga menyelamatkan ayah Kokjong. Yakni dengan cara memuaskan hasrat Gubernur Hwang Hee dan merayunya agar membebaskan ayah Kokjong. 걱정 마셔요. Alhasil, di pagi harinya, Kokjong pun membawa ayahnya pulang. Di sepanjang perjalanan ia hanya menyeret gerobak dengan tatapan kosong. Hal itu membuat Seulgi dan yang lain merasa prihatin. Setibanya di rumah, Yejin dan Seulgi segera merawat luka ayah Kokjong. Sementara Jungrok menemani Kokjong menenangkan diri. Di situ Jungrok menceritakan bahwa di masa 500 tahun mendatang sistem kasta sudah tidak ada lagi. Tukang daging juga bukan pekerjaan turun-temurun, melainkan bisa dilakukan siapapun untuk menghasilkan uang. Bedanya tukang daging di zaman Joseon selalu diperlakukan secara rendahan oleh kaum bangsawan. 평등해요, 평등. Karena itulah Kokjong tidak mau menikah, sebab ia khawatir anak cucunya akan hidup menderita sepertinya. Mendengar hal itu, Jungrok lantas menasihati Kokjong agar mengubah nasibnya sendiri. Entah terlahir dari keluarga petani, tukang daging, kuli bangunan atau yang lainnya. Setiap orang memiliki pilihan masing-masing untuk menjalani hidup. Sehingga Kokjong harus menjadi dirinya sendiri dan menjalani hidup sesuai yang diinginkannya. 내 인생, 내 운명. 아니 백정이 아니지 않냐고. Tanpa diduga, Kokjong tiba-tiba berdiri sambil terus-terusan mengatakan kalau Kokjong hanyalah Kokjong, bukan tukang daging. Hal itu menjadi awal mula munculnya keberanian Kokjong untuk mengubah alur hidupnya. 백정이 아니다. Sin kemudian berpindah ke tempat lain. Setelah berhari-hari tak ada kabar, Kaik ternyata diselamatkan oleh seorang biku. Hari ini ia baru saja siuman dan sudah berada di sebuah kuil. Namun ia seperti mengalami amnesia sementara. Kepala biku lantas menawarkan diri untuk menjadi guru yang akan membimbing Kaik mendapat pencerahan. Supaya Kaik bisa mengingat masa lalunya dan tahu apa yang harus ia lakukan di masa depan. 제 약혼자의 혜진이 어디 있습니까? 이왕이면 제가 어떻게 여기 오게? 고백을 하는 것이냐? Kembali ke markas geng Wanci. Malam itu, Seulgi tiba-tiba diculik oleh anak buah Wanci yang sedang kehabisan uang jajan. Yang mana mereka menjual Seulgi pada ketua kisaeng yang bernama Nyonya Myung. Melihat tenda yang robek, Jungrok dan Yejin langsung sadar kalau Seulgi sedang diculik.
Mereka segera meminta bantuan Keokjong dan teman-temannya untuk mencari Seulgi. 그래서 동생 하나 제대로 건사를 못합니까? Di saat yang sama, Seulgi yang sedang dikurung di gudang rumah bordil akhirnya menyerah karena kelaparan. Ia berjanji akan melakukan apapun yang diperintahkan Nyonya Myung, asalkan diberi makan. 씻겨서 데리고 와. Setelah mukbang sampai kenyang, Seulgi diberitahu Chosun atau Kisaeng yang menyelamatkan ayah Keokjong kalau ia akan dijadikan Kisaeng yang menjual tubuh. Sontak hal itu membuat Seulgi sangat syok berat. Tapi karena sudah terlanjur janji untuk mematuhi perintah Nyonya Myung, Seulgi lantas diajari dasar-dasar menjadi Kisaeng oleh Chosun. 사대부들과 교류하는 줄은 모르고. Akan tetapi ketika Kisaeng yang lain sedang dilatih menari oleh Nyonya Myung, Seulgi justru merasa bosan sampai-sampai ia tertidur. 움직이는 빡쳐. Hari itu para Kisaeng mengeluh karena dimarahi Nyonya Myung gara-gara tidak bisa tampil menawan. Padahal gaji mereka tidak cukup untuk beli make up. Tanpa diduga, Seulgi yang mendengar pembicaraan mereka tiba-tiba mengenakan lipstik yang ia bawa dari zaman modern. Kemudian, ia memamerkan kepandaiannya dalam berdandan pada para Kisaeng tersebut. Alhasil para Kisaeng pun memakai lipstik Seulgi. 슬기 너 어떻게 뱅드보다 붉다. Tak hanya itu, karena tarian Kisaeng sangat membosankan, Seulgi kemudian mengajari mereka tarian girl band sembari memutar musik modern dari HP-nya. 그 아까 무예. Tanpa diduga, Nyonya Myung sangat tertarik dengan tarian Seulgi dan memintanya untuk mengajarkan tarian itu pada para Kisaeng. Seulgi pun menyetujui permintaan itu dengan syarat ia diizinkan pergi dari rumah bordil setelah tampil pada acara pesta. Dan Nyonya Myung harus membantunya bertemu kakaknya lagi. 오케이, 딜. Ketika itu Jungrok sangat mencemaskan Seulgi dan ingin pergi mencarinya. Akan tetapi Hyejin mencegah supaya Jungrok tidak tersesat dan memasrahkan pencarian tersebut pada Keokjong. 조금만 있어보자. Konyolnya saat Jungrok merasa khawatir, Seulgi justru bersenang-senang dengan para Kisaeng yang ia namai sebagai grup K-pop era dinasti Joseon. Scene kemudian beralih ke arah Kaik. Setelah mendapat bimbingan kepala biksu, Kaik akhirnya berhasil mengingat semuanya. Selain itu, Kaik ternyata memiliki pengetahuan yang luar biasa terkait sejarah. Sehingga saat kepala biksu mengatakan kalau akan ke ibu kota, Kaik bisa menebak kalau nantinya kepala biksu akan bekerja sama dengan penasihat Yun dan Nyonya Nanjung untuk memanipulasi Raja Myeongjong. Akan tetapi mereka akan gagal, kemudian penasihat Yun dan Nyonya Nanjung berakhir dieksekusi di Pulau Jeju. Merasa diramal dan didoakan sebagai biksu yang mati tidak wajar, kepala biksu pun berniat untuk menghajar Kaik. Akan tetapi Kaik justru menghabisinya dengan tujuan untuk bertukar posisi. Sehingga Kaik akan menjadi kepala biksu dengan nama Biksu Bow. Setelah menghabisi gurunya sendiri, Kaik pun segera mencukur rambutnya dan mengganti namanya sebagai Biksu Bow. Tapi biar tidak rumit, kita tetap panggil saja Kaik saja ya guys. 내가 봅니다. Hari itu juga Kaik pergi ke ibu kota menemui penasihat Yun dan Nyonya Nanjung. Tanpa basa-basi ia langsung menanyakan bantuan apa yang mereka inginkan dari seorang biksu. 근데 제가 무엇을 도와드릴까요? Ternyata mereka menggunakan Kaik untuk menyetir Ibu Suri. Hal itu dikarenakan Ibu Suri adalah penganut Buddha yang taat. Sehingga saat mereka ingin memanfaatkan Ibu Suri agar melakukan sesuatu dengan wewenangnya, maka mereka hanya perlu menyuruh Kaik untuk merayu Ibu Suri. Karena ada seorang biksu yang mau tinggal di dekatnya, Ibu Suri pun merasa sangat senang tanpa curiga sedikit pun. Bahkan ia langsung meminta Nyonya Nanjung untuk menyiapkan kamar Kaik. 내가 내게 이르시면 됩니다. Namun saat mengantar Kaik ke kamarnya, Kaik tiba-tiba melepas pakaian karena gerah dan membuat Nyonya Nanjung tampak bergairah melihat tubuh six-packs-nya. Malam harinya Nyonya Nanjung kembali menemui Kaik dengan alasan menyampaikan pesan dari suaminya. Saat itulah ia merayu Kaik untuk smackdown di atas ranjang. Akan tetapi saat pulang ke rumah, penasihat Yun mulai curiga kalau Nyonya Nanjung berselingkuh dengan Kaik.
Hal itu dikarenakan tubuh Nyonya Nanjung beraroma dupa yang menandakan kalau ia baru saja pulang dari kamar Kaik. 그런 일이 있었습니까? Pagi harinya penasihat Yun memeriksa kamar Kaik dan menemukan aksesoris Nyonya Nanjung di dekat ranjang. Ia pun segera membuat perhitungan kepada Kaik dengan berpura-pura mengajaknya latihan pedang. Setelah melukai lengan Kaik dengan sengaja, penasihat Yun lantas memperingatkan Kaik agar sadar akan posisinya. Namun penasihat Yun tidak terlalu mempermasalahkan perselingkuhan, melainkan hanya mengingatkan Kaik agar tidak mengganggu permainan politiknya di istana. Beberapa hari kemudian, Kok Jong akhirnya mengetahui keberadaan Seulgi gara-gara Chosun memakai lipstik Seulgi untuk pamer. Segera, Kok Jong memberitahu Jungrok dan Hyejin tentang hal itu. Akan tetapi Seulgi sekarang sedang dalam bahaya karena akan dijadikan pemuas nafsu Gubernur Hwanghae. Sehingga mereka pun bersiap untuk melancarkan misi penyelamatan kemudian menyusup ke rumah gubernur saat petang hari. Ketika itu Seulgi belum sadar kalau dirinya akan dijadikan pemuas nafsu. Tapi setelah melihat kegenitan gubernur, Seulgi langsung panik karena nyaris diperkaos. Untungnya Jungrok datang tepat waktu. Ia pun memberikan salam olahraga yang membuat pelipis gubernur memar seketika. Kemudian Jungrok meminta Kok Jong membawa Seulgi kabur. Sementara Jungrok akan mengalihkan perhatian para pengawal. Sialnya Jungrok justru tertangkap karena bingung mencari jalan keluar. Ia pun akhirnya dihajar oleh gubernur sampai babak belur. Sementara itu Kok Jong menggendong Seulgi sampai ke hutan. Tanpa diduga, Seulgi tiba-tiba memberikan stempelnya dengan alasan sebagai hadiah karena telah menyelamatkan dirinya. Hal itu membuat Kok Jong langsung ngefly seolah-olah ia baru saja terkena gendam cinta. 구해준 보답이에요. Sadar kalau Jungrok tertangkap, mereka lantas berniat untuk kembali ke rumah gubernur. Akan tetapi melihat para pengawal yang begitu banyak sedang memburu mereka, mereka pun mengandalkan teman-teman Kok Jong untuk melakukan pengintaian terlebih dahulu. 감옥형입니다. Di lain sisi, kekacauan itu membuat Nyonya Myung dan geng Wanci sangat mencemaskan nasib bisnis mereka. Tapi gubernur masih memberi mereka kesempatan untuk bertanggung jawab. Ia memerintahkan Wanci untuk menangkap semua orang yang mengacau di rumahnya. Sedangkan Nyonya Myung dipaksa menggantikan Seulgi untuk melayaninya. Keesokan harinya, Seulgi dan yang lain tiba-tiba mendapat kabar dari Chosun kalau Jungrok akan dieksekusi. Sontak mereka pun segera menuju ke lokasi. Setibanya di sana, Hyejin tiba-tiba menghampiri Jungrok dan memberikan sebuah tamparan keras. Dengan cerdas, Hyejin kemudian berakting sebagai tabib yang berasal dari dinasti Ming untuk menemukan obat-obatan herbal di Joseon. Selain itu, Hyejin juga memberitahu kalau Jungrok adalah pelayannya, sehingga jika ada pejabat Joseon yang mengancam nyawa mereka, maka hubungan baik Ming dan Joseon akan rusak. Untuk membuktikan perkataannya, Hyejin kemudian mengobati memar di pelipis gubernur dengan praktek medis yang belum pernah diketahui orang-orang Joseon, yakni dengan menyuntikkan anestesi lalu mengompresnya dengan bye-bye fever atau Hansaplast. Alhasil, gubernur pun percaya kalau Hyejin, Jungrok, dan Seulgi adalah orang Ming, sehingga mereka pun dilepaskan oleh gubernur. Namun bukannya senang karena semuanya selamat, Jungrok dan Seulgi malah berdebat di rumah bordil. Hal itu dikarenakan Seulgi ingin membantu para Kisaeng menjadi girl band. Sedangkan Jungrok tidak setuju karena yang ia tahu Kisaeng di masa Joseon sama seperti pekerja micet di zaman modern. Akan tetapi setelah dibantu Hyejin, Nyonya Myung, dan Chosun, Seulgi akhirnya bisa menjelaskan pada Jungrok kalau tidak semua Kisaeng menjual tubuh mereka. Kemudian supaya diizinkan menggapai cita-citanya sebagai girl band, Seulgi lantas berjanji kalau ia hanya akan jadi Kisaeng di zaman Joseon
Dan setelah pulang ke zaman modern, ia akan melanjutkan sekolahnya sampai lulus kuliah sesuai yang diinginkan Jungrok. 잘 좀 부탁드리겠습니다. Jungrok pun akhirnya memasrahkan Seulgi pada Nyonya Myung. Namun saat kakaknya masih berbincang dengan Nyonya Myung, Seulgi malah pergi mojok dengan Kok Jong. Di situ keduanya saling memberikan stempel yang menandakan kalau sudah sama-sama jatuh hati. 아니다. Dalam perjalanan pulang ke markas geng Wanci, Hyejin dan Jungrok sempat beristirahat di lokasi mobil box. Selain berterima kasih atas bantuan Hyejin tadi, Jungrok tiba-tiba menjelaskan bahwa alasannya minta putus adalah agar Hyejin bisa hidup bahagia. Sebab jika hubungan mereka tetap lanjut sampai menikah dan punya anak, Jungrok khawatir akan gagal membahagiakan keluarga karena ia hanya bekerja serabutan. 그때 우리가 안 헤어지고 지금까지 그러라고 떠난 거니까. Mendengar hal itu, Hyejin pura-pura tidak mau membahas masa lalu. Tapi ia tersenyum lega karena akhirnya bisa mengetahui ketulusan Jungrok. 네가 행복했으면 좋겠어. Kembali ke rumah bordil. Hari itu Seulgi kembali melatih tarian girl band pada para kisaing hingga semuanya hafal koreo dan bisa memainkan mimik wajah. 정신 바짝 차려야 한다. Singkat waktu, mereka diundang untuk memeriahkan acara pesta di kantor gubernur. Sontak, Gubernur Hwang Hye sempat kecewa melihat tarian ala girl band tersebut. Akan tetapi, para pejabat yang diundang ke sana justru merasa sangat puas, sehingga gubernur pun tidak jadi memarahi Nyonya Myung. 필요 없어 만소림 모든 걸 쏟아내 여기 Roll the dice 한번 내기를 no doubt 알잖아 Set back 느긋하게 one more time 수고들 했다. Seusai pesta, gubernur tiba-tiba ditemui oleh Kaik. Karena Gubernur Hwang Hye adalah bawahan penasihat Yun, sedangkan Kaik memiliki kerjasama dengan penasihat Yun. Gubernur pun tidak berani membantah perkataan Kaik. Terlebih Kaik juga membawa segel Ibu Suri, sehingga Gubernur Hwang Hye langsung sujud glosor-glosor mematuhi perintah apapun yang diberikan oleh Kaik. Ternyata tujuan Kaik ke sana adalah untuk mendapatkan bantuan gubernur dalam mencari mobil box Jungrok. Di saat yang sama, Jungrok kebetulan mengerahkan geng Wanci untuk membantunya memindahkan mobil box tersebut. Alhasil saat melintasi jalanan kota di malam harinya, mereka pun ditemukan oleh Kaik dan Gubernur Hwang Hye. Saat itulah, Kaik akhirnya bertemu dengan Hyejin dan langsung berpelukan di depan semua orang. 아니 그 붉은 수레가 뭔데? Konyolnya, Jungrok dan geng Wanci justru diseret ke penjara, sedangkan Hyejin diperlakukan secara istimewa. 사형 때리던데. 아이씨가 어떻게 오명을 들고 나타나? Beruntung mereka kemudian dibebaskan. Walaupun mobil box Jungrok diambil alih oleh Kaik. 줄 테니까 나가. Beberapa hari kemudian Gubernur Hwang Hye tiba-tiba menerima surat dari istana, di mana ia diberi mandat untuk memeriahkan acara ulang tahun Ibu Suri dengan menampilkan tarian para kisaing dari provinsinya. Mendengar kabar itu, para kisaing pun bersorak bahagia. Sebab tarian ala girl band mereka telah viral dan membuat mereka dapat undangan dari istana. Namun sebelum berangkat ke Hanyang, Seulgi meluangkan waktunya untuk berduaan dengan Kok Jong. Dalam kalender Joseon, hari itu adalah hari Grondok, atau yang di masa depan biasa kita kenal sebagai hari Valentine. Kong Jok pun memanfaatkan momen tersebut untuk mengungkapkan perasaannya pada Seulgi. Sehingga sejak saat itu, keduanya resmi berpacaran lintas zaman. 표현이 너무 적나라하지 않소? 한양 갈 시간 다 됐네. Setelah ngedate jajan street food di pasar Joseon, Seulgi pun pamit untuk siap-siap ke Hanyang. Namun saat ditawari oleh-oleh, Kok Jong justru hanya meminta Seulgi agar pulang dengan selamat saja. 무사히 돌아만 오시오. Di saat yang sama, Hyejin juga memberitahu Jungrok kalau ia akan ikut Kaik ke Hanyang. Sebab Kaik sudah menyiapkan posisi untuk Hyejin sebagai tabib rumah sakit kerajaan. Ketika itu Jungrok tidak mau ikut ke Hanyang karena belum tahu kalau Seulgi juga akan ke sana. Sebelum berpisah, Hyejin sempat menggoda Jungrok agar mau bergandengan tangan lalu mencegahnya pergi. Tentu hal itu membuat Jungrok deg-degan. Akan tetapi, walaupun Jungrok menyuruh Hyejin agar segera pergi, sebenarnya hati Jungrok sangat keberatan jika berjauhan lagi. Saat pulang, Jungrok kebetulan berpapasan dengan Kok Jong yang sedang membeli pita hanbok untuk Seulgi.
Keduanya lantas saling curhat tentang masalah wanita. Lalu di akhir obrolan tersebut, Jungrok akhirnya tahu dari Kokjong kalau Seulgi akan pergi ke Hanyang. 대왕 데뷔 마마가 우리 Sebagai seorang kakak, Jungrok pun segera melarang Seulgi karena khawatir Seulgi kenapa-napa selama bepergian ke ibu kota. Hal itu membuat Seulgi merasa sangat kesal dan sedih. Sebab Jungrok selalu membatasi dirinya untuk melakukan sesuatu seakan-akan Seulgi masih dianggap sebagai bocil. Untungnya Seulgi merasa terhibur oleh Kokjong yang juga datang ke sana untuk memberikan pita hanbok tadi. 사람들 언제 봤다고 씹고 말리를 가도 집으로 돌아온다고 했어. Setelah itu, Jungrok yang diceramahi para Kisaeng dan Kokjong akhirnya mengizinkan Seulgi ke ibu kota. 잘할 수 있냐고. Malam harinya, Jungrok merasa kesepian di markas geng Wanci. Ia kemudian mengirimkan pesan suara kepada Hyejin. Tanpa diduga, Hyejin tiba-tiba datang menghampirinya. Ternyata Hyejin sengaja kembali dengan alasan harus merawat pasiennya dulu. Padahal ia sengaja pulang karena ingin menghabiskan waktu bersama Jungrok. Karena ketahuan kalau saling kangen, keduanya pun sama-sama salting. 예진 대단하다. Di lain sisi, Kaik yang sedang dalam perjalanan ke istana tiba-tiba bertemu Pak Tarmo yang mengemis minta makan. Karena Pak Tarmo mengenakan seragam polisi modern, Kaik pun langsung tahu kalau Pak Tarmo adalah rekan seperjalanannya melintasi waktu. Setelah diberi makan sampai kenyang, Kaik lantas menawarkan pekerjaan kepadanya, di mana Pak Tarmo harus membantunya agar bisa pulang ke zaman modern dan Kaik akan menjadikannya kepala keamanan di perusahaannya dengan gaji 3 kali lipat dari penghasilannya sebagai Polantas. 조선시대에 나 혼자 남아서. Tak hanya itu, selama di era dinasti Joseon, Kaik juga akan menjamin hidupnya agar tidak kelaparan lagi. Walaupun Pak Tarmo menaruh kecurigaan kalau Kaik adalah seorang penjahat, karena pernah melihat mayat di bagasi mobilnya kala itu. Iming-iming gaji besar ternyata bisa membuatnya menutup mata sebagai polisi baik-baik. Sehingga sejak saat itu, Pak Tarmo pun menjadi anak buah Kaik. 고맙습니다, 사장님. Keesokan harinya, Kaik tiba di istana dan memicu kegaduhan karena membawa mobil box. Bahkan penasihat Pak dan penasihat Yun sampai berdebat gara-gara masalah tersebut. Tapi karena mereka harus fokus mensukseskan acara ulang tahun Ibu Suri, Raja pun tidak akan mengusir Kaik selama mobil box tersebut tidak membawa masalah bagi kerajaan. 들으신 대로 처분토록 하시오. Karena yakin mobil itulah yang menjadi mesin waktu, Kaik pun meminta Pak Tarmo agar memperbaikinya. 그럼 이 트럭 좀 잘 살펴보세요. Sin kemudian beralih ke tempat lain. Saat itu Nyonya Nanjung berniat untuk mendekatkan calon putri mahkota dengan Ibu Suri pada acara ulang tahun nanti. Sehingga kandidatnya bisa mendapat nilai plus sebelum seleksi putri mahkota digelar. Akan tetapi Nyonya Nanjung justru sangat terkejut mengetahui gadis yang ia calonkan tersebut ternyata sedang hamil muda. Dan yang lebih mengejutkan lagi, bayi dalam kandungan gadis itu ternyata adalah calon cucunya sendiri. Sontak kali itu membuat penasihat Yun sangat murka karena rencana politiknya dihancurkan oleh putranya sendiri. Bahkan penasihat Yun nyaris berniat menghabisi putranya tersebut. Untungnya Nyonya Nanjung segera mencegah. Ia berjanji akan mencari solusi supaya posisi putri mahkota tetap didapatkan oleh pihak mereka. 내 놈이 진정 죽고 싶어. 엎드려봅니다. 손잡이 하나뿐인 아들. Di saat yang sama, Gubernur Hwang Hee dan para Kisaeng akhirnya berangkat ke Hanyang. Kalau kemarin Seulgi diberi pita hanbok merah jambu oleh Kokjong, kali ini Seulgi memberikan pita hanbok biru pada Kokjong sebagai tanda cinta mereka berdua. 욕심들을 제대로 메웠느냐? Singkat waktu mereka pun tiba di Hanyang. Tak lama kemudian pesta ulang tahun Ibu Suri digelar dan para Kisaeng langsung menampilkan tarian mereka di aula istana. Akan tetapi walaupun raja dan putra mahkota menikmati tarian ala K-pop tersebut, Ibu Suri justru merasa dipermalukan. Sementara Nyonya Nanjung yang merasa familiar dengan Seulgi akhirnya sadar kalau wajah Seulgi sangat mirip dengan gadis yang ia calonkan sebagai putri mahkota. Untungnya Ibu Suri memaafkan penasihat Yun sebagai orang yang bertanggung jawab mengundang mereka. Meski demikian, penasihat Yun berniat untuk menghukum Gubernur Hwang Hee. Tapi Nyonya Nanjung yang menemukan solusi besar justru memintanya untuk menghadiahi gubernur. 깊은 군수에게 상을 내리란 말씀이. Hari itu juga mereka langsung memanggil Gubernur Hwang Hee, di mana Gubernur Hwang Hee dipaksa untuk membawakan Seulgi pada mereka sebagai pengganti calon putri mahkota
untuk sementara waktu. 아주 잠시만. Mau tidak mau, gubernur pun menipu Selki dan Nyonya Myung dengan mengatakan kalau istana butuh guru tari bagi para dayang. Tanpa pikir panjang, Selki menerima permintaan tersebut tapi akan mengajak Chosun sebagai asistennya. 국무막을 교육하고 Sesampainya di hadapan Nyonya Nanjung, Selki langsung diperiksa cara bersikap dan berbicara. Kemudian Nyonya Nanjung memaksa Selki agar mau mengikuti seleksi putri mahkota dan mengancam akan dihabisi jika menolaknya. 기난 제안을 하나 할 것이다. Hal itu membuat Selki sadar kalau sedang dijebak. Khawatir nyawanya akan terancam, Selki lantas mengajak Chosun untuk kabur. Akan tetapi seluruh sudut rumah Nyonya Nanjung dijaga oleh pengawal. Sehingga jika mereka ketahuan melompati pagar, maka mereka akan dibuat mati lebih cepat. 그런 분이시니. Alhasil Selki terpaksa menjalani latihan calon putri mahkota dan selalu bermalas-malasan. Khawatir Selki gagal memenangkan seleksi, malam harinya Nyonya Nanjung dan penasihat Yun meminta bantuan Kaik untuk meyakinkan Selki, yakni supaya Selki tidak mengacaukan seleksi tapi justru berjuang untuk memenangkannya. Kaik pun bersedia membantu dengan imbalan diberi pengawal pribadi. Malam itu juga, Kaik berhasil meyakinkan Selki dengan mudah karena mereka sama-sama berasal dari zaman modern. Keduanya membuat kesepakatan, di mana Kaik meminta Selki agar mau menjadi pemeran pengganti selama seleksi putri mahkota. Sedangkan Selki mau setuju asalkan Kaik bisa memberikan posisi di istana untuk kakaknya. 조사에서 제일 힘센 사람 집에 Setelah saling sepakat, Kaik lantas memberitahukan hal itu kepada penasihat Yun dan Nyonya Nanjung. Tapi karena Selki tidak meminta posisi yang detil untuk kakaknya, Kaik lantas meminta penasihat Yun agar menjadikan Jungrok sebagai Kasim. 내 시를 만드세요. Di lain sisi, Jungrok sangat marah kepada Gubernur Huang He karena adiknya ditinggalkan di Hanyang. Saking khawatirnya kepada Selki, Jungrok lantas memutuskan untuk pergi ke ibu kota. Sehingga Yejin juga ikut untuk meminta bantuan Kaik supaya Jungrok bisa dapat posisi yang cukup dekat untuk melindungi adiknya. 한양 가는 길잡이를 부탁해보자. Singkat cerita, demi mencegah keduanya agar tidak mengacaukan seleksi putri mahkota, Gubernur Huang He mengutus pengawal dan geng Wanci untuk menangkap Jungrok dan Hyejin. Keduanya pun berusaha kabur dari kejaran pengawal. Awalnya mereka berhasil lolos dari kejaran pengawal setelah disembunyikan Kokjong di tungku perapian daging asap. Tapi karena pengawal gubernur terus berpatroli dan tidak ada tempat aman, Jungrok dan Hyejin lantas membangun tenda di hutan untuk istirahat dan akan pergi ke Hanyang esok hari. Namun saat keduanya baru saja terlelap, tiba-tiba saja anak buah Wanci datang menemukan mereka. Hal itu dikarenakan geng Wanci juga dapat perintah dari gubernur untuk memburu mereka. Walaupun Jungrok sempat memberikan perlawanan, pada akhirnya Jungrok dan Hyejin tetap berhasil diringkus dan ditawan di markas. Keesokan harinya, mereka diserahkan kepada gubernur kemudian diantar ke ibu kota. Setibanya di kediaman penasihat Yun, Hyejin langsung diantar menemui Kaik. Sedangkan Jungrok diantar menemui penasihat Yun. Di situ Jungrok diberitahu kalau ia akan bekerja di istana untuk melindungi adiknya. Sontak Jungrok langsung pamer kalau ia memiliki keahlian memanah. Padahal ia belum tahu kenapa Selki ada di istana dan pekerjaan apa yang akan diberikan kepadanya. 아는 사람 중에 Di saat yang sama Selki telah menyelesaikan latihan dan sedang di briefing oleh Nyonya Nanjung. Hal itu dikarenakan seleksi putri mahkota telah dimulai. Sehingga pada hari itu, Selki beserta para peserta yang lain berbondong-bondong memasuki istana. Pada tahap pertama, para peserta menjalani seleksi fisik. Tujuannya untuk memastikan bahwa calon putri mahkota tidak memiliki cacat ataupun penyakit. Wajah mereka harus memiliki aura pembawa berkah seperti Mimin. Dan tubuh mereka harus ideal supaya bisa menghasilkan keturunan. 여섯 척 사이가 안성맞춤이고 Di tengah jeda seleksi, Kaik disuruh Nyonya Nanjung untuk mencari bocoran jawaban dari Ibu Suri. Sebagai biksu yang dihormati Ibu Suri, Kaik pun langsung diberitahu Ibu Suri kalau jawaban pada seleksi cerdas cermat nanti adalah punuk, gandum, dan kapas. 잭빌레 문제는 출제하셨. Setelah mendapat kunci jawaban,
Nyonya Nanjung lantas menyuruh Selki agar menjawab punuk gandum dan kapas pada saat seleksi nanti. Tak lama kemudian 7 peserta yang lolos seleksi fisik dibawa ke hadapan Raja dan Ibu Suri. Yang mana pada babak pertama, pertanyaan diberikan oleh Ibu Suri. Sedangkan pada babak final nanti pertanyaan akan diberikan oleh Raja. Ketika itu Ibu Suri menanyakan 2 hal, yakni tentang lereng tertinggi dan bunga terindah di dunia. Beberapa peserta langsung memberikan beragam jawaban disertai penjelasan yang sesuai dengan pemahaman mereka. Akan tetapi, saat hendak memberikan jawaban yang sesuai dengan keinginan Ibu Suri, Selki justru keduluan oleh peserta lain. Peserta itu menjelaskan bahwasanya lereng tertinggi di dunia adalah punuk gandum. Sebab saat musim gugur, harga gandum menjadi sangat mahal hingga membuat rakyat mati kelaparan. Karena itulah punuk gandum diibaratkan seperti lereng tertinggi karena hanya bisa dibeli oleh orang-orang tertentu saja. 보릿고개인 줄 아옵니다. Sedangkan bunga terindah di dunia adalah kapas. Sebab kapas menjadi bahan baku membuat pakaian yang bisa menghangatkan dan memperindah penampilan seseorang. 없이 물이 지어 비나. Sementara Selki yang sudah terlanjur angkat tangan, merasa malu jika memberikan jawaban yang sama. Sehingga Selki kemudian memberikan jawaban konyol, namun dengan penjelasan yang sangat logis. Bagi Selki lereng tertinggi di dunia adalah Jatjonje yang terletak di Woraksan, yakni sebuah gumuk atau gunung mini yang tidak tinggi-tinggi amat tapi sulit dimasuki rakyat. Hal itu dikarenakan pejabat di sana mematok tarif yang sangat tinggi bagi siapapun yang hendak bepergian melalui gumuk tersebut. Sedangkan bunga terindah di dunia bagi Selki adalah jamur. Sebab tanpa jamur kedelai tidak akan bisa jadi tempe dan kubis tidak akan bisa menjadi kimchi. Mungkin kapas memang bisa menghangatkan tubuh saat musim dingin, tapi jamur bisa menjadi makanan untuk semua musim. Tanpa diduga Raja ngangguk-ngangguk seperti baru saja dapat pencerahan. Bahkan Ibu Suri memberikan poin tertinggi kepada Selki. Hal itu membuat Nyonya Nanjung sangat kegirangan. Usut punya usut, ternyata Selki tahu tentang Jatjonje dari cerita Mbok Iem sebelum keluarganya menjadi begal. Sedangkan masalah jamur, Selki tahu dari Nyonya Myung saat membantunya di dapur rumah bordil. 학산에 닷돈제라는 고개가 있거든. 세상에서 제일 이쁜 꽃이 지구라. 우리 양재. Usai seleksi babak pertama tadi, tersisalah 4 peserta yang memasuki babak final. Kali ini Raja Myeongjong sendiri yang memberi pertanyaan kepada mereka. Ketika itu, 3 peserta lain sudah mempelajari buku-buku filsafat kelas tinggi. Sedangkan Selki baru mempelajari buku tentang 1000 karakter klasik. Akan tetapi walaupun bacaan Selki masih sekelas anak-anak TK, hanya Selki yang mampu menjelaskan filosofi buku tersebut. Menurutnya setiap karakter dalam buku tersebut memiliki unsur yang saling melengkapi. Sehingga para pembacanya bisa menyadari bahwa semua hal di dunia ada manfaatnya masing-masing. Maka dari itu orang yang paham filosofi tersebut akan bisa menjadi raja yang memimpin rakyatnya secara bijaksana. 산이라는 아닐 것이옵니다. 순간 같은 이야기가 나올 수 있단 말이오. 가장 큰 법칙은 Tanpa diduga Raja tiba-tiba mendekati Selki sambil meneteskan air mata. Ternyata apa yang dikatakan Selki tadi sama seperti yang pernah dikatakan Raja terdahulu pada Raja Myeongjong. 그대는 대체 누구길래? 한문 시간에 배운 건 Sehingga bisa dibilang Selki telah memenangkan seleksi dan tinggal menunggu waktu penobatan Putri Mahkota. Hal itu membuat penasihat Yun dan Nyonya Nanjung sangat bahagia. Dan setelah posisi Putri Mahkota resmi didapatkan fraksi mereka, penasihat Yun akan menyingkirkan penasihat Park. 선택을 하시지요. Tapi kita pindah dulu ke arah Jungrok. Hari itu Jungrok diantar menemui seorang Kasim yang kita sebut saja Bambang. Awalnya Jungrok mengira kalau ia akan diinterview. Namun Jungrok langsung terkejut setelah mengetahui kalau dirinya hendak dipekerjakan sebagai seorang Kasim dan harus disunat. 이것으로 그대의 Sontak Jungrok langsung menolak karena sayang kepada burungnya yang masih hanya dibuat pipis saja. Bahkan ia sampai mengancam Bambang karena terus-terusan didesak agar mau dijadikan Kasim sesuai perintah penasihat Yun. Akan tetapi Bambang justru membalikan keadaan dengan tangan kosong.
Kemudian Bambang menegaskan jika Jungrok mau menemui adiknya, maka ia juga harus merelakan pusakanya. Tentu Jungrok masih sangat keberatan. 동생이 보고 싶다면. Tak lama kemudian penasihat Yun menemui mereka. Ia pun langsung menerima keluhan dari Jungrok dan Bambang. Di satu sisi, Jungrok tidak mau dikebiri karena ia hanya akan menjadi Kasim sementara saja. Sedangkan Bambang tetap ngotot bahwa siapapun yang ingin menjadi Kasim, entah sementara atau tidak, maka harus tetap mengikuti prosedur yang berlaku. Untuk menengahi masalah itu, penasihat Yun lantas melobi ketua Kasim terlebih dahulu. Singkat cerita, Bambang menerima surat keputusan dari ketua Kasim dan penasihat Yun. Seketika itu juga Bambang dan para tukang sunat langsung mengikat Jungrok yang kemudian ternyata Jungrok tidak dikebiri tapi hanya disunat saja. Hal itu dikarenakan ketua Kasim memerintahkan untuk menyunat orang-orang yang hanya menjadi Kasim magang. Walaupun begitu, Jungrok tetap menangis dan merasa kesal. 실제 자궁은 못해도 종이품 상사다. Terlebih saat ia diberitahu penasihat Yun kalau tugasnya adalah jadi tukang buka tutup pintu di kamar putri mahkota. Karena sudah disunat, Jungrok pun akhirnya diizinkan menemui adiknya. Keduanya pun sangat terkejut sebab Jungrok baru tahu kalau putri mahkota yang akan ia layani adalah adiknya sendiri. 오빠 그럼 넷인 거야? Tapi karena diledek oleh Selki, ia pun berusaha membela diri dengan argumen kalau Kasim adalah posisi yang terhormat juga. Selain itu, Jungrok juga melakukan pembelaan yang sama saat diledek oleh Hyejin di rumah sakit kerajaan. 천천히 걸어 천천히. 비서실 국정원. Keesokan harinya, Jungrok yang sudah sembuh langsung diajak Bambang untuk menyapu halaman istana. Sebab tak lama lagi, istana akan mengadakan upacara penobatan putri mahkota. 나는 저 끝에서 시작. Di lain sisi, Raja tiba-tiba menemui Selki untuk mengenalnya lebih dekat sebagai calon menantu. Konyolnya saat Raja datang, Selki sedang menyanyi sambil jingkrak-jingkrak seperti bocil. 마저 하시오. Tak hanya itu, saat Raja sedang membriefingnya supaya memiliki sikap waspada setelah menjadi putri mahkota nanti, Selki malah ketiduran dan menggunakan lengan Raja sebagai bantalnya. Untungnya Raja memaklumi perilaku Selki tersebut. Dan setelah dilatih oleh Dayang senior, Selki pun akhirnya dinobatkan sebagai putri mahkota. Saking lelahnya menjalani semua proses tersebut, seusai penobatan, Selki langsung tepar di kamarnya. Namun Selki tidak bisa langsung istirahat karena saat itu putra mahkota tiba-tiba datang menemuinya. Yang mana putra mahkota tersebut masih berusia 8 tahun. Sehingga walaupun dibuat kesal oleh perilaku kekanak-kanakan putra mahkota yang mirip bocil FF, setidaknya Selki bisa tenang karena segelnya masih terjaga. Setelah baterai HP Selki habis, putra mahkota tiba-tiba terlihat murung. Ia kemudian mengeluh kepada Selki bahwasanya ia sangat bosan karena sepanjang waktu hanya disuruh untuk belajar. Paham akan hal itu, Selki lantas mengajaknya bermain Squid Game. Sementara itu terpilihnya Selki menjadi putri mahkota semakin mempersolid hubungan penasihat Yun dengan Kaik. Selain latihan pedang bersama, keduanya juga saling menceritakan rahasia masing-masing dengan lebih terbuka. Saat itu penasihat Yun meminta bantuan Kaik untuk melengsarkan raja. Sedangkan Kaik meminta bantuan penasihat Yun untuk mencari cara pulang ke masa depan. Singkat waktu, Kaik mendapatkan beberapa informasi dari penasihat Yun dan membahasnya dengan Hyejin. Ternyata selama era dinasti Joseon terdapat beberapa kali peristiwa lintas waktu, yang mana barang bukti dan catatan peristiwa itu disimpan di brankas kerajaan. Namun para peneliti Joseon mengaitkan peristiwa tersebut sebagai fenomena UFO. Sedangkan Kaik sangat yakin kalau ada seseorang yang sengaja bermain-main dengan mesin waktu, sehingga Kaik akan mencari orang tersebut supaya mereka bisa pulang ke masa depan lagi. Di tempat berbeda, Raja tiba-tiba mengadakan pertemuan rahasia dengan penasihat Park, Bambang, dan Jungrok. Karena putri mahkota berasal dari fraksi penasihat Yun,
Raja sangat ingin mengantisipasi pertarungan politik dengan mengajak Jungrok untuk bergabung di pihaknya. Merasa dapat tugas terhormat, Jungrok pun menerima titah tersebut. 일어나시게. 자네가 활을 그리 잘 쏜다. Saat pulang ke istana, Jungrok tiba-tiba bertemu Kokjong yang datang untuk mencari kabar tentang Seolgi. Akan tetapi, Jungrok tidak sempat membicarakan banyak hal karena saat itu genderang darurat dari istana tiba-tiba dibunyikan. Ternyata Ibu Suri mendadak tak sadarkan diri. Tanpa pikir panjang, Jungrok pun segera menggendongnya ke rumah sakit kerajaan. Awalnya Ibu Suri hanya diizinkan diperiksa tabib istana. Yang mana dari diagnosa tabib tersebut, Ibu Suri hanya sedang menderita sakit perut akut saja. Akan tetapi setelah Hyejin diizinkan memeriksa dengan caranya sendiri, ternyata Ibu Suri sedang terkena radang usus buntu dan harus segera dioperasi. Sontak Hyejin dan tabib istana saling berdebat. Sayangnya tidak ada yang mendukung Hyejin kecuali Jungrok. Bahkan saat Hyejin ingin meyakinkan raja, seorang Kasim langsung menutup pintu hingga membuat tangan Hyejin terjepit. 죽습니다. 충수를 제거해야 합니다. Hal itu membuat Jungrok sangat emosi hingga meluapkannya dengan latihan memanah. Perlu diketahui ya guys, pada episode ini hingga akhir nanti pemeran Jungrok digantikan oleh pria yang lebih tampan dan mirip Mimin ini ya guys. Dikarenakan seperti yang Mimin bilang, ada permasalahan yang dialami oleh pemeran sebelumnya. Akan tetapi tidak perlu kita gosipkan di sini. Malam itu Jungrok, Hyejin dan Seolgi membicarakan tentang penyakit Ibu Suri. Karena orang-orang di istana tidak setuju dengan adanya operasi, Jungrok menyarankan Hyejin agar tidak ikut campur dan lebih memfokuskan diri untuk mencari cara agar bisa pulang ke masa depan. Tapi sebagai orang dokter yang tulus, Hyejin tetap ingin menyelamatkan siapapun tak peduli dia ada di mana. 간단히 수술만 하면 살릴 수 있는데 뭐? Demi menuruti kemauan Hyejin, Jungrok kemudian meminta bantuan Kaik supaya dapat izin mengoperasi Ibu Suri. Namun mereka malah berdebat karena Kaik tidak mau ikut campur dalam peristiwa sejarah. Padahal selama di sana, mereka sudah banyak terlibat dengan peristiwa-peristiwa sejarah. Untungnya mereka tidak baku hantam karena Seolgi dan Hyejin segera menyuruh Kaik pergi menjauh. 가자고. Merasa sependapat dengan kakaknya, Seolgi tiba-tiba memuji Jungrok karena tidak seemosional seperti dulu dan jadi terlihat lebih tampan. Di lain sisi kita diperlihatkan pada penasihat Yun yang akhirnya menunjukkan jati dirinya pada raja. Di mana penasihat Yun terang-terangan memberitahu raja kalau ia akan melengsarkannya dari singgasana. Bahkan penasihat Yun berani menghina raja sebagai orang bodoh dan memperingatkannya agar melarikan diri sebelum penasihat Yun mengerahkan pasukannya untuk menyerbu istana. Tentu raja sangat geram mendengar ancaman tersebut. Akan tetapi, raja tidak bisa mempidanakan penasihat Yun saat itu juga. Sebab raja belum memiliki bukti tentang rencana pemberontakan tersebut. Mengingat Ibu Suri adalah sosok yang sangat penting bagi mereka berdua, raja lantas mengajak penasihat Yun untuk fokus menyelamatkan Ibu Suri dulu. Setelah itu raja akan membuktikan diri bahwa dirinya tidak sebodoh yang diperkirakan penasihat Yun. Sehingga setelah Ibu Suri sehat kembali, raja menantang penasihat Yun untuk beradu politik antara mempertahankan tahta ataukah justru dikudeta. 해보시겠다는 것이오. 터놓고 얘기해봅시다. 터놓고. 제일 먼저 잔말할 것이오. Keesokan harinya, Hyejin berusaha meyakinkan raja lagi agar tidak takut dengan metode operasi. Ketika itu, Hyejin menunjukkan sebuah buku medis karya Tabib Huatao, yakni seorang tabib di masa dinasti Han yang sudah menggunakan metode pengobatan seperti zaman modern. Akan tetapi, raja tidak langsung mengizinkan Hyejin melakukan operasi karena tabib istana masih menentang metode tersebut. 후한 말의 명의 말이오. 화타가 실존 인물이라는 것. Tanpa diduga, Seolgi tiba-tiba mengundang raja untuk ngopi bareng. Di situ Seolgi meyakinkan raja agar tidak mencemaskan tentang metode operasi. Sebab orang-orang yang ahli kedokteran pasti lebih tahu harus melakukan apa kepada pasiennya. Yang penting sebagai keluarga pasien, raja harus ikhlas memasrahkan kesembuhan Ibu Suri pada para tabib yang sudah jelas-jelas tulus mendedikasikan diri mereka seperti Hyejin. Bukan oknum tabib yang hanya bisa tulus saat dapat pasien yang banyak fulus.
손가락. Berkat andil Selki tersebut, Raja pun akhirnya mengizinkan Hyejin untuk mengoperasi Ibu Suri. Masalahnya tangan Hyejin sedang sakit gara-gara kejepit pintu semalam. Sehingga untuk memegang pisau bedah saja, Hyejin sangat kesulitan. Setelah dipikir-pikir, Selki tiba-tiba mengusulkan agar meminta bantuan Kok Jong. Sebab walaupun Kok Jong hanyalah tukang daging, pengalamannya dalam menggunakan pisau lebih meyakinkan daripada orang lain. 걱정 씨. Singkat waktu, Jungrok mengajak Kok Jong ke istana dengan mengenakan seragam tabib. Setibanya di rumah sakit kerajaan, Kok Jong dan Selki langsung saling melontarkan kata-kata gombal karena lama tidak bertemu. Akan tetapi, mereka tidak bisa berlama-lama meluapkan rindu karena harus mengoperasi Ibu Suri terlebih dahulu. 최선만 다하여 주시오. Mula-mula Hyejin menyuntikkan anestesi dan menguji kesadaran Ibu Suri dengan menamparnya. Kemudian, Hyejin menyuruh Kok Jong dan Jungrok untuk mengerjakan setiap tahapan operasi sesuai tutorial yang ia berikan. Sampai akhirnya, mereka merasa sangat lega karena berhasil menyelesaikan operasi tersebut tanpa kesalahan. 연세도 있으시고 수술 부위에 내 손으로 데뷔마마의 목숨을 살렸다는 것. Akan tetapi Selki dan Kok Jong masih belum bisa meluapkan kerinduan mereka. Sebab Jungrok langsung menyuruh Kok Jong untuk meninggalkan istana. Alhasil Selki hanya bisa mengantar Kok Jong sebentar, kemudian disuruh masuk ke kamarnya supaya hubungan mereka tidak ketahuan dan malah menimbulkan masalah. Setelah itu Jungrok yang kembali ke rumah sakit kerajaan mendapati Hyejin sudah tertidur di meja. Saking capeknya, Hyejin tertidur tanpa sempat membersihkan diri. Sehingga Jungrok menyeka noda-noda di wajah Hyejin dengan penuh perhatian. Tanpa sengaja Hyejin justru terbangun dan mengajak Jungrok jalan-jalan. Seakan-akan mereka sedang bernostalgia seperti saat berpacaran dulu. Namun saat keduanya terlihat bersenang-senang, Kaik melihatnya dengan tatapan cemburu. Di pagi harinya, Ibu Suri akhirnya siuman dan tinggal menjalani masa-masa pemulihan saja. 잠깐만. 데뷔 얘가 어디인가. Sesuai perjanjian tempo hari, Raja kemudian memanggil penasihat Yun untuk menantangnya beradu politik. Namun kali ini, giliran Raja yang melontarkan ancaman sembari memamerkan orang-orang yang ada di pihaknya, yaitu Bambang dan Jungrok. Apakah yang akan dilakukan penasihat Yun? Kita lihat nanti. Raja kemudian menawarkan kenaikan jabatan kepada Jungrok. Akan tetapi, Jungrok justru meminta supaya dipindah tugaskan ke rumah sakit kerajaan dengan alasan untuk memantau kinerja para tabib. 조정에 큰 도움이 되리라 Raja pun memandang permintaan itu sebagai sikap kerendah hatian Jungrok. Padahal Jungrok ingin menjalin kedekatan lagi dengan Hyejin. 고맙소. Dengan tugas barunya tersebut, Jungrok kemudian merekrut Kok Jong sebagai tabib di rumah sakit kerajaan. Hal itu dikarenakan Ibu Suri ingin berterima kasih kepada Kok Jong karena telah membantu proses operasi kemarin. 드릴 말씀이 있습니다. Hyejin lantas segera memberitahu Selki tentang hal itu. Sehingga Selki dan Kok Jong langsung mojok ke ruang sebelah agar bisa meluapkan kerinduan mereka tanpa diawasi para dayang. Di tempat berbeda kita diperlihatkan pada pria tua penjelajah waktu yang telah menyeret Jungrok dan yang lain ke Joseon. Pria itu bernama Yi Ji-ham. Ia tinggal di sebuah rumah kontrakan dan bekerja sebagai penulis novel lintas waktu. Selain itu, Yi Ji-ham ternyata menyelamatkan Susanto dari panah geng Wanci dan mengajaknya tinggal bersama di kontrakan tersebut. Karena tidak sengaja menyeret Susanto dan yang lain ke Joseon, Yi Ji-ham lantas berniat untuk memulangkan mereka ke masa depan. Sehingga ia menyuruh Susanto untuk memberitahu Jungrok. Hari itu Jungrok dan para Kasim lainnya sedang dilatih oleh Bambang tentang tugas-tugas Kasim. Mulai dari latihan melindungi raja, memeriksa struktur bangunan yang harus direnovasi, dan menghafalkan nama-nama setiap ruangan di istana. 장검이야! 연초전이 끝이요? Saking lelahnya, Jungrok sampai bersembunyi di rumah sakit kerajaan untuk tidur siang. Akan tetapi Bambang berhasil menemukannya dengan mudah karena Jungrok terus-terusan mengigau. Ternyata Bambang tidak mencari Jungrok untuk memaksanya melanjutkan latihan, melainkan untuk memberitahu Jungrok kalau ada orang yang sedang mencarinya.
Ya, orang itu tak lain adalah Susanto yang memberitahu Jungrok tentang Yi Ji-ham dan mengajaknya untuk membicarakan kepulangan mereka di kontrakan. Jungrok pun menyuruhnya untuk memberitahu Pak Tarmo, sedangkan Jungrok sendiri pergi memberitahu Yejin dan Selki. 어떻게 된 거야? 토정 이지람을 만났다고? Akan tetapi karena Selki tidak bisa ikut, ia lantas meminta mereka untuk mengajak Kokjong. Tanpa diduga saat mereka ke kontrakan, Yi Ji-ham tiba-tiba menghilang entah kemana. Mereka hanya menemukan sepucuk surat yang kemudian mereka sembunyikan dari Kaik. Setelah pulang ke istana, mereka langsung membahas surat Yi Ji-ham dengan Selki. Hanya saja Selki belum bisa memahami teka-teki dalam surat Yi Ji-ham. Sehingga Selki mengajak Kokjong untuk mencari inspirasi dengan jalan-jalan keluar istana. Ketika itu mereka memanfaatkan Chosun agar dapat surat izin keluar. Tapi kita beralih sejenak ke aula istana. Pada masa itu, percaturan politik antara raja dan penasihat Yun kian memanas. Di mana penasihat Yun tiba-tiba memfitnah penasihat Park melakukan korupsi. Sayangnya, penasihat Park justru membenarkan tuduhan tersebut dan meminta dihukum seberat-beratnya. Hal itu dikarenakan penasihat Park ingin dijadikan contoh supaya raja bisa menghukum para pejabat korup tanpa pandang bulu. Alhasil raja pun tidak bisa memberikan pembelaan, sehingga penasihat Park akhirnya dipecat dan diseret ke penjara. 아닌 것으로 보입니다. Kembali ke arah Selki. Setelah dapat izin, Selki dan Chosun kemudian bertukar kostum. Namun sebelum berangkat, Selki merekam suaranya di HP seolah-olah sedang batuk pilek. Jadi jika ada orang yang datang, Chosun hanya perlu menyetel rekaman tersebut untuk mengusir tamu Selki. 진짜 해지기 전에 오늘 몸이 안 좋아서. Singkat waktu, Selki berhasil keluar dari istana dan langsung menemui Kokjong. Pertama-tama mereka pergi ke toko pakaian untuk mengubah penyamaran. Konyolnya dari sekian model pakaian wanita yang dipilih Kokjong, Selki justru memilih menyamar sebagai pria bangsawan. Mereka kemudian berpiknik dengan teman-teman Kokjong dan para kisaing. Kebetulan Nyonya Myung dan suaminya juga datang ke sana untuk meminta maaf kepada Selki. Sebab ia tidak bisa menyelamatkan Selki saat dijebak Gubernur Hwang Hee. Selki pun memaklumi hal itu dan mengajak mereka bersenang-senang bersama. Bisa dikatakan mereka sedang berbahagia di atas penderitaan Chosun. Karena selama seharian itu, Chosun hanya bisa bersembunyi di dalam selimut sambil memutar rekaman suara Selki setiap kali ada yang datang. 걸리기 십상이겠는데. Sialnya lagi, usai berpiknik seharian Selki tidak langsung pulang ke istana. Malam harinya, Selki dan Kokjong masih melanjutkan kencan bucin mereka. Yang mana mereka pergi ke sebuah kafe remang-remang untuk makan malam dan mabuk-mabukan. 덕정이 씨. 근데 얘는 언제 오는 거야? Karena mabuk berat, Selki lantas digendong Kokjong pulang ke penginapan. Di sana mereka menyewa satu kamar bersama teman-teman Kokjong dan para kisaing yang ikut piknik tadi. Sementara itu, Chosun yang khawatir Selki pulang terlambat lantas meminta bantuan Hyejin. Sebelum pagi tiba, mereka segera menyisir penginapan di ibu kota sampai akhirnya mereka berhasil menemukan Selki dan mengajaknya pulang ke istana. Tapi gara-gara menipu pihak istana dengan rekaman flu batuk, Selki pun jadi sakit beneran. Sambil menunggu Selki sembuh, kita pindah dulu ke masalah lain. Usai menyingkirkan penasihat Park, penasihat Yun dan Kaik berencana untuk menyingkirkan pengikut raja yang tersisa. Namun di saat yang sama, raja memerintahkan Jungrok untuk mencari bukti kalau penasihat Park tidak bersalah. 극비리에 해야 할 일이 Hal itu tentu membuat Jungrok sangat kebingungan untuk memulai penyelidikan dari mana. Sehingga Jungrok meminta bantuan Hyejin untuk mengamati petisi-petisi yang menuduh penasihat Park sebagai koruptor. Tanpa diduga saat Jungrok tertidur, Hyejin tiba-tiba melihat gelang pemberiannya masih dipakai Jungrok. Hal itu membuat Hyejin merasa bersalah karena telah memutuskan untuk melupakan Jungrok. Apakah Hyejin akan balikan dengan Jungrok? Kita lihat nanti. Di pagi harinya Hyejin membantu Jungrok melanjutkan penyelidikan. Ketika itu mereka dapat info dari tetangga penasihat Park
kalau ternyata keluarga penasihat Park menjalani hidup yang sangat sederhana. Benar rupanya, saat ke sana mereka bertemu ibu penasihat Park yang tinggal di sebuah rumah kecil. Tak hanya itu, ibu penasihat Park juga memiliki perangai yang baik. Sampai-sampai mereka dibuatkan makan malam istimewa dan diizinkan menginap di sana. Melihat gaya hidup dan sikap baik ibu penasihat Park, mereka pun sangat yakin kalau penasihat Park bukanlah orang jahat. Sehingga sangat mustahil penasihat Park melakukan korupsi sebagaimana yang dituduhkan dalam petisi. 아파서 생각날 때마다 사기를 쳐도 너무 심하게 친 거지. Lalu saat mereka memeriksa petisi-petisi lagi, Jungrok akhirnya menemukan adanya kemiripan karakter tulisan. Yang mana semua petisi itu seolah-olah ditulis oleh satu orang saja. 그 좀 봐봐. Besoknya mereka kembali ke istana untuk melaporkan hasil penyelidikan. Tanpa diduga, Kaik yang seharian kemarin mencari Hyejin justru melihat mereka. Ia pun mengaku cemburu dan menasihati Hyejin agar tidak mempermainkan pertunangan mereka. Namun belum selesai bicara, penyakit Kaik tiba-tiba kambuh dan segera Hyejin ajak ke rumah sakit kerajaan untuk diobati. Sementara itu Jungrok yang melaporkan hasil penyelidikan pada Bambang akhirnya menemukan informasi baru. Kalau tulisan dalam petisi mirip dengan tulisan tangan laporan upeti dari provinsi Hwanghae. Hari itu juga Jungrok pun menemui Gubernur Hwanghae dengan membawa titah kerajaan. Sehingga Gubernur Hwanghae tidak berani memperlakukan Jungrok seperti dulu. Ketika itu Jungrok berpura-pura menjadi pejabat korup yang menawarkan posisi di istana. Tanpa pikir panjang, Gubernur Hwanghae pun menyuruh juru tulisnya untuk menghadap Jungrok dan menuliskan kinerjanya selama ini. Yang mana juru tulis itulah yang ternyata ditugaskan penasihat Yun untuk menuliskan petisi tuduhan terhadap penasihat Park. 벼슬에 나서는 것은 Dengan bukti tersebut, penasihat Park akhirnya dibebaskan. Akan tetapi raja tetap tidak bisa menyeret penasihat Yun ke penjara. Dikarenakan tidak ada bukti tambahan yang menunjukkan kalau penasihat Yun memerintahkan juru tulis Gubernur Hwanghae untuk memfitnah penasihat Park. 조작되었다는 것이지요. 누군가를 쳐내야 되는 일. Meski demikian, penasihat Yun sangat khawatir jika suatu saat nanti raja akan mendapatkan bukti kejahatannya. Sebagai orang yang hafal sejarah, Kaik kemudian menenangkan penasihat Yun dengan mengatakan kalau Raja Myeongjong akan mati muda. 조상은 임금자리뿐인데. 100여 년 전에 쓰여진 감결입니다. Tak hanya itu, Kaik juga memberitahu kalau putra mahkota akan mati dan yang menjadi raja berikutnya adalah Pangeran Hasong atau Raja Sonjo, yakni raja yang paling tidak kompeten sepanjang sejarah dinasti Joseon. Sehingga Kaik menyarankan penasihat Yun agar tetap merencanakan pemberontakan dengan tujuan untuk membantu Pangeran Hasong naik tahta kemudian menjadikannya sebagai raja boneka. Mendengar hal itu, penasihat Yun pun kembali bersemangat melanjutkan percaturan politiknya. 방계 출신인 하성군이 와. Benar rupanya, beberapa waktu kemudian, istana menghadapi permasalahan yang sesuai dengan sejarah. Pada masa itu putra mahkota tiba-tiba jatuh pingsan saat sedang sarapan. Dari gejala yang diceritakan tabib istana, Hyejin sangat yakin kalau saat itu putra mahkota mengalami gagal ginjal. Namun Hyejin tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak ada alat yang memadai. Terlebih, ia sudah tahu kalau dalam sejarah Raja Myeongjong tidak akan memiliki penerus karena putra satu-satunya ditakdirkan meninggal di usia muda. Setidaknya pengalaman lintas waktu membuat Hyejin mengetahui kalau sebenarnya yang menyebabkan putra tunggal Raja Myeongjong meninggal adalah gagal ginjal. 습중의 기운이 뻗친 듯하오. 치료는 할 수 있겠소? Segera penasihat Yun memanfaatkan momen ini untuk menghasut raja agar mengampuni para tahanan. Ia beralasan bahwa dengan cara itu para penjahat akan merasa berhutang budi kepada raja dan mendoakan kesehatan putra mahkota. Padahal penasihat Yun hanya membodohi raja agar dihianati pengikutnya sendiri karena tidak sepakat dengan kebijakan tersebut. Saking berharapnya akan kesembuhan putra mahkota, raja pun akhirnya menyetujui saran penasihat Yun. 주저하지 마시고 사면령. Ia mengeluarkan dekrit pengampunan terhadap para tahanan dan menyebarkan pengumuman yang berisi permintaan pada semua rakyatnya agar mendoakan kesembuhan putra mahkota. 이제 겨우 학업을 시작할 Bersamaan dengan itu, putri mahkota yang memiliki kemiripan dengan Seolgi telah melahirkan. Sehingga Nyonya Nanjung menempatkannya di posisi putri mahkota menggantikan Seolgi. Saat itulah Seolgi dan putri mahkota yang asli sama-sama terkejut menyadari kemiripan mereka.
Selki pun diseret keluar dari istana oleh pengawal Nyonya Nanjung. Sementara putri mahkota yang asli diperingatkan oleh Nyonya Nanjung agar melakukan apapun yang ia perintahkan. Selama ia mau menurut, maka bayi yang baru ia lahirkan akan tetap hidup. 네가 세자빈 노릇을 잘하면 Tak hanya itu, setibanya di rumah, Nyonya Nanjung lantas memerintahkan pelayannya untuk memberikan teh jumbo pada Selki dan Chosun, yakni ramuan teh jahat yang pernah digunakan Nyonya Nanjung saat menghabisi istri pertama penasihat Yun. Namun saat teh jumbo tersebut disuguhkan, Selki yang pernah diajari pelayan tersebut tiba-tiba mengajaknya untuk menjalin persahabatan. Karena baru kali ini diperlakukan setara dan tidak dipandang sebagai budak rendahan, pelayan itu akhirnya melarang Selki dan Chosun meminum teh tersebut. 아니래요. 혹시 임회관 씨요? Kebetulan pelayan putri mahkota tiba-tiba memberitahu Kokjong kalau Selki sedang dalam bahaya, sebab baru saja diseret Nyonya Nanjung keluar istana. Seketika itu juga Kokjong pun melancarkan aksi penyelamatan seorang diri. Beruntung walaupun dihadang pengawal penasihat Yun, Kokjong mampu mengalahkan mereka, sehingga ia berhasil membawa Selki dan Chosun melarikan diri kemudian bersembunyi di rumah bordil Nyonya Myung untuk sementara waktu. Sadar kalau dirinya dan Selki akan terus diburu penasihat Yun, Kokjong pun akhirnya memutuskan untuk mengumpulkan pasukan petani sebagaimana yang diramalkan Selki kala itu. Tentu Selki langsung mengerti bahwa kisah heroik Kokjong sebagai tokoh inspiratif dalam sejarah sudah dimulai. 백성의 목소리를 들으셔야 합니다. 이제 때가 됐나 보다. Keesokan harinya Kokjong mengawali perjuangannya dengan menaklukkan geng Wanci terlebih dahulu. Namun agar anak buah Wanci dan teman-teman Kokjong tidak jadi korban, Kokjong lantas menantang Wanci untuk berduel. 왕두정이랑 나. Singkat waktu, Kokjong memenangkan pertarungan tersebut. Ia memberitahu bahwa tujuannya mengambil alih geng Wanci karena ingin menjadikan kelompok mereka sebagai pasukan begal yang dicintai oleh rakyat, yakni dengan merampok harta pejabat korup untuk dibagikan pada rakyat miskin. Tapi karena Kokjong belum punya pengalaman sebagai perampok, ia pun meminta Wanci agar membantunya memperjuangkan tujuan tersebut. Dengan berlututnya Wanci kepada Kokjong, semua anak buah Wanci pun akhirnya mengakui Kokjong sebagai pemimpin baru mereka. 제발 좀 도와주시오. 을충년 5월생 방황치. 부령. Di lain sisi, Kaik tiba-tiba memaksa Hyejin untuk tetap tinggal di Joseon. Bahkan ia meyakinkan kalau akan menjadi raja dan akan menjadikan Hyejin sebagai ratu. Hal itu dikarenakan Kaik berencana untuk menggantikan peran Pangeran Hasong, sebagaimana dirinya berhasil menggantikan peran Biksu Bo. Akan tetapi, paksaan Kaik tersebut justru membuat Hyejin ketakutan. 내가 왕이 되고 Hyejin kemudian menemui Jungrok untuk menanyakan tentang Kokjong yang tiba-tiba menghilang. Segera Jungrok bertanya kepada putri mahkota karena masih mengira kalau yang menjadi putri mahkota adalah Selki. Namun melihat sikap putri mahkota yang tidak mengenalinya, Jungrok pun segera sadar kalau ada masalah yang terjadi pada Kokjong dan Selki. Hari itu juga, Jungrok meminta izin cuti kepada raja untuk mencari mereka dan berjanji akan menjadi kasim lagi setelah urusannya selesai. Setelah dapat izin, Jungrok pun meninggalkan istana bersama Hyejin. Ketika itu Kaik menemukan surat dan cincin tunangan yang ditinggalkan Hyejin di rumah sakit kerajaan. Sontak hal itu membuat Kaik langsung mengamuk. Beberapa hari kemudian ayah Kokjong kembali ditangkap oleh Gubernur Hwang Hee. Kokjong pun akhirnya mengerahkan anak buahnya untuk melakukan penggerbekan. Supaya tidak ada korban, Kokjong menyebarkan rumor kalau komplotannya sedang merampok para pejabat provinsi. Sehingga Gubernur Hwang Hee mengirim semua pengawalnya untuk menangkap mereka. Setelah pengawal Gubernur Hwang Hee pergi, Kokjong dan pasukannya pun menyerbu kantor gubernur. Dalam aksi itu, Kokjong tidak hanya berhasil menyelamatkan ayahnya ataupun merampok semua harta kekayaan gubernur, tapi Kokjong juga mengkudeta posisi gubernur dan menjadi penguasa baru di provinsi Hwang Hee. Alhasil Gubernur Hwang Hee dan juru tulisnya diadili oleh Kokjong.
Namun meski kejahatan gubernur layak dihukum dengan cara eksekusi, perampasan aset tadi sudah cukup untuk meringankan hukumannya. Sehingga Kok Jong memutuskan untuk memberikan hukuman cambuk 100 kali, kemudian memenjarakan mereka seumur hidup. Di lain sisi, Jungrok dan Hyejin akhirnya menemukan Selki di rumah bordil Nyonya Myung. Ketika itu, Jungrok memberikan surat titipan raja kepada Selki, yang mana raja ternyata sudah tahu kalau Selki memiliki kemiripan wajah dengan putri mahkota dan sedang melarikan diri dari penasihat Yun dan Nyonya Nanjung. Raja pun sangat berterima kasih sebab merasa terbantu oleh Selki selama menjadi putri mahkota pengganti dan mendoakan keselamatan Selki. Malam harinya, mereka menyusul Kok Jong ke markas. Dikarenakan mereka sudah dapat informasi dari Susanto kalau Yi Ji-ham akan memulangkan mereka ke masa depan dengan membuka portal lintas waktu. Hal itu membuat Selki dan Kok Jong merasa sangat sedih karena akan berpisah. Sehingga mereka hanya bisa berharap malam itu ada bintang jatuh yang akan membawa keinginan mereka agar bisa bertemu lagi di masa depan. 별똥별 떨어졌으면 좋겠다. Tanpa diduga, ketika keduanya saling memberikan stempel perpisahan, fenomena bintang jatuh benar-benar muncul. Keesokan harinya, markas Kok Jong tiba-tiba diserbu oleh pasukan penasihat Yun. Bahkan Wan Chi yang menjaga benteng terdepan dikabarkan telah tewas. Ternyata pasukan penasihat Yun tersebut dipimpin oleh Kaik. Bersamaan dengan datangnya Kaik, Susanto, Pak Tarmo, dan Yi Ji-ham juga tiba di sana dari arah yang berbeda. Yi Ji-ham lantas menjelaskan kalau ia tidak sengaja menyebabkan Jungrok dan yang lain terseret portal lintas waktu yang ia buka kala itu. Sehingga ia akan memulangkan mereka ke masa depan. Tanpa berlama-lama, Yi Ji-ham pun memulai ritual dengan mesin waktunya. Namun saat portal lintas waktu terbuka, Kaik tiba-tiba diizinkan masuk ke markas dengan alasan untuk menjemput Hyejin. 이제 가는 거야? 형, 돌아가면 제일 먼저 뭐 할 거야? Alhasil saat Hyejin hendak menyusul Susanto memasuki portal, Kaik pun berusaha mencegahnya dan membuat kekacauan. Bahkan ia merebut pistol Pak Tarmo untuk menembak Jungrok dan Yi Ji-ham. Mendengar suara tembakan tersebut, Kok Jong pun segera datang ke sana dan langsung melumpuhkan Kaik dengan panah. Di sisa-sisa tenaganya, Yi Ji-ham lantas menyuruh mereka agar segera memasuki portal. Karena Kaik tidak mau ikut pulang, mereka pun akhirnya meninggalkan Kaik di zaman Joseon dalam kondisi terluka parah. Sama seperti kondisinya saat pertama kali datang. Sebagai orang terakhir yang akan memasuki portal, Selki segera berpamitan kepada Kok Jong dan Chosun. Ketika itu, Kok Jong mengembalikan pita hanbok pemberian Selki, supaya mereka tetap saling mengingat sebagai satu-satunya pasukan LDR yang memiliki hubungan jarak jauh, melebihi siapapun. Karena jarak mereka bukan diukur berdasarkan meter, melainkan dengan skala waktu yang memiliki rentang waktu 500 tahun. 잘 가시오 낭자. Usai memasuki portal, kita pun dibawa ke masa depan. Perlu diketahui, 1 tahun setelah kepulangan mereka, putri mahkota akhirnya meninggal dunia. Gara-gara itu, Raja Myeongjong mengalami depresi dan menghabiskan waktunya untuk minum-minum setiap hari. Sampai akhirnya Raja Myeongjong meninggal dunia pada usia 34 tahun. 눈물의 왕 명종은 Selain itu, penasihat Yun dan Nyonya Nanjung gagal memperalat Pangeran Hasong sebagai Raja Boneka. Mereka justru diasingkan, kemudian menghabisi nyawanya sendiri di sana dengan menenggak ramuan jahat. 의금부의 관원들 Selama 3 tahun berlalu, Selki telah lulus SMA dan sekarang tinggal menyelesaikan studinya di bangku perkuliahan. Merasa bahwa usianya sudah mendekati masa-masa untuk menikah, Selki pun jadi sering kepikiran dengan Kok Jong. 처럼 사라진 사람들 2년의 일이다.
Bahkan sejak kembali ke masa depan, Selki tidak pernah pacaran karena masih berharap ada suatu keajaiban yang membuatnya bertemu lagi dengan Kok Jong. Di lain sisi, hubungan Jungrok dan Hyejin mulai membaik. Ketika itu, Jungrok masih bekerja serabutan, sedangkan Hyejin kembali menjadi dokter di rumah sakit ternama. Salah satu pekerjaan Jungrok saat itu adalah menjadi seorang penulis novel. Tanpa sengaja, saat Jungrok sedang menyiapkan novel pertamanya untuk diserahkan ke penerbit, Hyejin tiba-tiba membaca kata pengantar Jungrok yang ternyata berisi tentang keinginannya untuk melanjutkan hubungan dengan Hyejin. Karena Hyejin juga merasakan hal yang sama, ia pun meminta Jungrok agar tidak gagal menerbitkan novel tersebut. Sehingga Jungrok bisa menunaikan janjinya di masa lalu, yaitu melamar Hyejin ketika diwawancara oleh media dan ditayangkan di TV nasional sebagai penulis berbakat, bukan atlet timnas panahan lagi. 이제는 그녀를 약속할 수 있어? Selain itu, Jungrok juga bekerja sebagai pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan harian. Dan wisata yang paling ia kuasai adalah wisata sejarah di situs-situs kerajaan. Setiap kali memberikan informasi kepada para wisatawan, Jungrok selalu mengangkat topik tentang kehidupan dan tugas Qasim. Seakan-akan dengan cara itu, Jungrok telah menunaikan janjinya kepada Raja Myeongjong untuk bekerja lagi sebagai Qasim. 여기 이렇게 바닥에 박힌 돌을 제가 내시 같았나요? 박석이라고 합니다. 박석. Setiap hari, Selki biasanya mampir di situs kerajaan untuk menunggu Jungrok selesai bekerja kemudian pulang bersama. Namun saat sedang nostalgia keliling istana, Selki tiba-tiba diminta untuk memotret rombongan wisatawan. Di mana salah satu pemuda dari rombongan itu ternyata memiliki kemiripan wajah dan nama seperti Kok Jong. Sontak Selki pun sangat terkejut. Ternyata Kok Jong yang ada di masa depan ini masih jomblo. Sehingga melihat Selki sendirian, teman-temannya langsung menyuruh Kok Jong agar berkenalan dengan Selki. Kebetulan mereka menemukan pita hanbok Selki yang ketinggalan, sehingga Kok Jong pun langsung mengejar Selki untuk berkenalan dengan alasan mengembalikan pita hanbok tersebut. Pertemuan Kok Jong dan Selki ini pun menjadi bukti bahwa keinginan kuat mereka akhirnya terkabulkan. Dan dengan kebahagiaan mereka tersebut, drama ini pun ditutup dengan happy ending. Dari serial ini kita bisa belajar bahwasanya tidak ada yang sia-sia di dunia ini. Setiap langkah, bahkan yang tersesat sekalipun, adalah bagian dari perjalanan untuk menemukan arah yang tepat. But I want you close, and I still have hope. I'm waiting every day for you to come back and tell me we can work it out, forget about the past. Now time moves slow. I'm not high or low, no, I'm somewhere in the middle and a little bit messed up. 'Cause without you, everything stops. I'm feeling so